Bab 3131, Gongsun Jing Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa dia semakin terkenal di Profound Nether Mansion dan Leafing Willow Mansion. Faktanya, namanya bahkan sudah mulai menyebar ke Celestial Mansions kelas 6 lainnya. Seiring berjalannya waktu, berita tentang Duan Lingtian, murid pelataran luar dari rumah Nether mendalam, menjadi adipati surgawi 10 arah dan memahami 6 kedalaman dari hukum ruang angkasa sebelum mencapai usia 1000 menyebar lebih jauh dan lebih jauh. Meskipun prestasinya tidak terlalu menonjol, fakta bahwa ia telah mencapai prestasi ini sebelum usia 1000 tahun mengejutkan semua orang. Di alam tengah dari alam kuno surga selatan, setelah Duan Lingtian mengalahkan 2 murid dalam dari Leafing Willow Mansion dan memperoleh 5 poin, setengah hari berlalu sebelum dia bertemu orang lain lagi. Seorang murid dari Mansion Nether mendalam. Seorang pria parubaya mengenakan jubah panjang biru berdiri di depan Duan Lingtian. Penampilannya biasa saja, tetapi sedikit kekejaman bisa dilihat di kedalaman matanya. Setelah dia melihat tanda identitas tergantung di pinggang Duan Lingtian, senyum sinis muncul di wajahnya. Seorang murid pelataran luar. Sejak kapan murid pelataran luar dari Mansion Nether mendalam menjadi begitu bodoh untuk memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan? Pria parubaya itu memandang Duan Lingtian dan berkata dengan nada menghina, "Nak, kamu tidak beruntung bertemu denganku. Kamu akan menjadi murid ke-23 dari rumah Nether mendalam yang telah aku, Gongsun Jing, temui dan bunuh di alam tengah dari alam kuno surga selatan." Saat dia berbicara, matanya bersinar dengan niat membunuh. Berdasarkan kata-katanya, dia telah membunuh setiap murid dari Profound Nether Mansion yang dia temui. Apakah kamu memiliki permusuhan dengan Profound Nether Mansion? Duan Lingtian bertanya dengan tenang sebelum matanya beralih ke tanda identitas yang tergantung di pinggang pria parubaya itu. Seorang murid batin dari Azure Green Mansion. Ketika Duan Lingtian melihat tanda identitas pria parubaya itu, dia mengingat kata-kata Qi Tianming. Mirip dengan Profound Nether Mansion, Azure Green Mansion juga merupakan Celestial Mansion kelas 6. Dua Celestial Mansions kelas 6 memiliki permusuhan besar yang telah berlangsung selama hampir 1000 tahun sekarang. Berdasarkan kata-kata Qi Tianming, permusuhan dimulai hampir 1000 tahun yang lalu karena perbedaan antara Master Mansion saat ini dari Profound Nether Mansion dan Azure Green Mansion. Pada saat itu, kedua pemilik mansion belum mencapai posisi mereka saat ini dan sedang berkeliling dunia bersama-sama. Pada titik tertentu, mereka bertemu dengan seorang wanita dan mereka berdua menyukainya. Duo yang hubungannya seperti saudara laki-laki itu putus karena wanita itu. Meskipun pertengkaran mereka tidak sampai pada tingkat pertempuran sampai mati, keduanya bergaul seperti api dan air. Setelah keduanya menjadi Master Mansion, murid langsung pertama dari Mansion Master dari Profound Nether Mansion telah membunuh murid langsung ketiga dari Mansion Master dari Azure Green Mansion. Sebagai pembalasan, murid langsung kedua dari Mansion Master dari Azure Green Mansion membunuh murid langsung terakhir dari Profound Nether Mansion, yang semakin mempererat perseteruan antara dua Celestial Mansions kelas 6. Sejak itu, ketika murid-murid dari Profound Nether Mansion dan Azure Green Mansion bertemu satu sama lain, mereka biasanya akan bertarung. Di dunia luar, para murid dari kedua rumah besar mungkin agak dicadangkan untuk bertarung sampai mati. Namun, di alam tengah dari alam kuno surga selatan, mereka sama sekali tidak keberatan bertarung sampai mati. Para murid biasanya akan bertarung sampai mati jika mereka bertemu satu sama lain di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Oleh karena itu, para murid Nether Mansion yang mendalam telah membunuh banyak murid dari Azure Green Mansion dan sebaliknya. Pada saat itu, Qi Tianming telah berkata kepada Duan Lingtian, "Jika Anda bertemu dengan murid-murid dari Azure Green Mansion di alam tengah alam kuno surga selatan, Anda dapat pergi keluar dan membunuh mereka. Namun, jika mereka lebih kuat darimu, segera lari. Tidak mungkin seorang murid dari Azure Green Mansion akan menyelamatkan hidupmu." Dengan kata lain, Duan Lingtian hanya memiliki dua pilihan jika dia bertemu dengan murid dari Azure Green Mansion, bertarung atau kabur. Di alam tengah alam kuno surga selatan, bantuan eksternal seperti jimat surgawi dan pil surgawi tidak berguna. Ini berarti bahwa seseorang hanya bisa mengandalkan kekuatannya untuk melarikan diri. Bahkan senjata surgawi defensif tidak berguna di dunia tengah. Pembatasan di alam tengah jauh lebih keras dibandingkan dengan alam bawah. Bagaimanapun,
seseorang bisa menggunakan senjata surgawi di alam bawah. Setelah melihat tatapan Duan Lingtian pada token identitasnya, Gong Sun Jin tersenyum dingin sambil berkata, "Sepertinya aku tidak perlu menjawabmu karena kamu telah melihat token identitasku." Niat membunuh melintas di matanya saat dia menambahkan, "Nak, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena menjadi murid dari Nether Mansion yang mendalam." Begitu dia selesai berbicara, energi asal surgawinya melonjak keluar dari tubuhnya sebelum mereka berubah menjadi api merah yang menyala-nyala. Hanya dalam sekejap mata, api merah menyelimuti tubuhnya. Gong Sun Jin, aku ingat pernah melihat namanya di papan skor. Jika saya tidak salah, dia berada di peringkat ke-69 di papan skor, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Dia ingat Gong Sun Jin memiliki 13 poin juga. Ledakan yang sangat keras terdengar di udara saat gelombang panas intens yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi menyapu Duan Lingtian. Tidak sulit baginya untuk mengidentifikasi kedalaman dari hukum api yang telah dilemparkan lawannya. Terlepas dari kedalaman elemen api, ada kedalaman ledakan, kedalaman pembakaran, dan kedalaman penjarahan. Kamu akan menjadi murid dari Profound Nether Mansion yang aku bunuh dalam waktu singkat. Gong Sun Jin mencibir. Dia dipenuhi dengan penghinaan ketika dia melihat pemuda di depannya tampak tidak mampu menanggapi serangannya yang hanya berisi 4 kedalaman dari hukum api. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi bingung muncul di wajahnya ketika pemuda yang dia yakin akan bisa dia bunuh hanya dengan satu serangan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bagaimana ini mungkin? Setelah serangannya meleset, api yang menyelimuti Gong Sun Jin meledak dengan intensitas yang lebih tinggi. Dia menyerbu keluar untuk mencari Duan Lingtian sebelum dia berbalik dan melihat Duan Lingtian dengan tenang berdiri di belakangnya di kejauhan dengan tangan di punggungnya. Teknik apa yang dia gunakan? Aku tidak bisa melihat bagaimana dia menghindari seranganku sebelumnya. Ekspresi Gong Sun Jin berubah sedikit serius saat dia melihat ke arah Duan Lingtian. Pada saat yang sama, dia memutar ulang adegan Duan Lingtian menghindari serangannya di benaknya. Kekosongan tampaknya sedikit beriak sebelum dia menghilang. Mungkinkah dia menggunakan hukum kedalaman teleportasi luar angkasa sebelumnya? Aku tidak menyangka murid pelataran luar dari Profound Nether Mansion mampu memahami hukum teleportasi luar angkasa. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum matanya tiba-tiba melebar karena terkejut. Kau bahkan belum berusia 100 tahun. Gong Sun Jin samar-samar bisa mengatakan bahwa Duan Lingtian bahkan belum berusia 100 tahun meskipun dia tidak menyelidiki Duan Lingtian dengan kesadaran surgawinya. Selain itu, ketika Duan Lingtian telah melemparkan kedalaman teleportasi sebelumnya, dia dapat merasakan dari energi surgawi Duan Lingtian bahwa Duan Lingtian adalah seorang adipati surgawi 10 arah seperti dia. Dengan kata lain, pemuda itu adalah seorang duke surgawi 10 arah meskipun usianya belum genap 100 tahun. Dia berpikir dalam hati dengan kaget, duke surgawi 10 arah yang bahkan belum berusia 100 tahun. Bahkan jika dia hanya memahami hukum kedalaman elemental luar angkasa dan kedalaman teleportasi, dia masih akan dianggap sebagai jenius yang menantang surga. Apalagi di Azure Green Mansion kelas 6, tidak ada seorang pun di bawah usia 100 yang telah mencapai prestasi seperti itu di seluruh sejarah wilayah surga selatan. Bahkan di 10 klan besar, hanya ada 2 klan yang telah menghasilkan jenius tingkat seperti itu. Dengan pemikiran ini, Gong Sun Jin merasakan darahnya mendidih karena kegembiraan. Matanya bersinar terang saat dia melihat Duan Lingtian. Aku telah membunuh banyak murid dari Profound Nether Mansion, tapi ini pertama kalinya aku akan membunuh orang jenius seperti itu. Namun, hanya dalam beberapa saat, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Ekspresinya membuatnya tampak seolah-olah dia telah disiram dengan seember air dingin. Dia adalah duke surgawi 10 arah yang telah memahami hukum kedalaman teleportasi luar angkasa. Dengan kedalaman ini saja, tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri dariku sama sekali. Kecepatan dan frekuensi teleportasinya lebih unggul dari kecepatan dan frekuensi seranganku. Mau tak mau dia merasa sedikit tidak berdaya ketika memikirkan hal ini. Karena kedua lawan memiliki basis kultivasi yang sama dengan 10 arah Raja Surgawi, Gong Sun Jin tahu hampir tidak mungkin baginya untuk membunuh Duan Lingtian yang telah memahami hukum kedalaman teleportasi ruang angkasa bahkan jika kekuatan ofensif Duan Lingtian lebih rendah daripada miliknya. Tidak heran seorang murid istana luar sepertimu berani memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan. Ternyata,
Kau adalah seorang adipati surgawi 10 arah yang telah memahami hukum kedalaman teleportasi luar angkasa, kata Gong Sun Jing dingin. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya, jelas berniat untuk pergi. Karena dia tidak bisa membunuh Duan Lingtian, dia tidak berniat membuang waktunya di sini. Namun, saat dia hendak pergi, Duan Lingtian berteleportasi dan muncul di depannya, secara efektif menghalangi jalannya. Bab 3132, 19 poin. Gong Sun Jing mengira pemuda itu akan lega dengan kepergiannya. Karena dia tidak bisa membunuh pemuda yang telah memahami hukum kedalaman teleportasi luar angkasa, dia memutuskan untuk tidak membuang waktu di sini. Dia tidak berharap pemuda itu menghentikannya untuk pergi. Dia tersenyum dingin ketika dia berkata, "Aku memilih untuk menyelamatkan hidupmu, tetapi kamu mencari kematian." Menyelamatkan hidupku. Duan Lingtian sedikit terkejut dengan kata-kata Gong Sun Jing. Ketika dia sadar kembali, dia tidak bisa menahan tawa. Kamu harus bisa menangkapku untuk membunuhku. Karena Anda seorang duke surgawi 10 arah, Anda harus menggunakan 2 kedalaman gerakan, setidaknya, hanya untuk mengejar saya. Bahkan jika Anda telah memahami 2 kedalaman gerakan dari hukum api, kedalaman penjarahan dan kedalaman perjalanan api, Anda tidak akan dapat melemparkan kedalaman perjalanan api di sini karena tempat ini tidak cocok untuk melemparkan kedalaman perjalanan api. Kedalaman. Duan Lingtian tahu ini dengan sangat baik. Lagi pula, sebelum dia memahami hukum ruang, dia telah fokus untuk memahami hukum api. Kedalaman perjalanan api hanya bisa digunakan di lingkungan di mana ada api. Jelas, mereka tidak berada di lingkungan seperti itu sekarang. Gong Sun Jin mengejek, jelas tidak senang karena Duan Lingtian telah melihatnya. Dia berkata dengan jijik, "Jadi apa? Aku tidak bisa membunuhmu, tapi apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Meskipun bakat bawaan Anda harus menantang surga untuk bisa menjadi Raja Surgawi 10 arah sebelum usia 100 tahun, berapa banyak kedalaman yang telah Anda pahami? Apakah Anda pikir Anda mampu menembus pertahanan saya?" Berdasarkan kata-katanya, jelas dia tidak berpikir Duan Lingtian telah memahami banyak kedalaman dari hukum ruang angkasa dan berpikir bahwa Duan Lingtian tidak mampu membunuhnya. "Yah, kenapa kamu tidak mengalaminya sendiri? Kamu bisa melihat apakah kamu mampu bertahan melawan seranganku." Duan Lingtian tersenyum tipis saat dia mengerahkan energi asal surgawinya melalui 99 vena surgawi sebelum meningkatkannya dengan kedalaman elemen luar angkasa. Kedalaman teleportasi. Hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian berteleportasi dan muncul di belakang Gong Sun Jing. Menahan kedalaman. Kedalaman wilayah. Kedalaman distorsi. Sebelum Gong Sun Jing bisa bereaksi, Duan Lingtian telah menggunakan hukum kedalaman menahan luar angkasa untuk mencegah Gong Sun Jing melarikan diri. Dia tahu kedalaman ini saja tidak akan mampu menahan Gong Sun Jing lama, jadi dia melemparkan 2 kedalaman lagi dari hukum ruang angkasa untuk mencegah Gong Sun Jing melarikan diri. Hukum kedalaman menahan ruang. Gong Sun Jing menemukan dia ditahan setelah Duan Lingtian melemparkan 3 kedalaman dari hukum ruang angkasa. Merusak. Meskipun Gong Sun Jing terkejut oleh 3 kedalaman dari hukum ruang angkasa, dia tidak takut. Hanya dengan pikiran, energi asal surgawi melonjak keluar dari tubuhnya. Astaga, 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 api yang mengamuk meledak dari tubuh Gong Sun Jing, tampak seolah-olah mereka mampu mematahkan pengekangan kedalaman penahan. Terlepas dari kedalaman elemen api, kedalaman ledakan, kedalaman pembakaran, dan kedalaman penjarahan, Duan Lingtian juga melemparkan kedalaman ofensif utama hukum api, kedalaman korosif, dan kedalaman gaya api. Serangan korosif Profundity sangat ganas dan korosif seperti namanya. Di sisi lain, kedalaman gaya api mirip dengan hukum kedalaman gaya logam, dalam hal itu akan menelan penggunanya dengan api, meningkatkan kekuatan dan kedalamannya. Bagaimana ini mungkin? Tak lama kemudian, ekspresi terkejut muncul di wajah Gong Sun Jing ketika dia menemukan dia tidak bisa membebaskan diri meskipun dia telah mengeluarkan semua kedalamannya dari hukum api. Gong Sun Jing bisa merasakan dia sedang dikekang oleh beberapa energi yang berbeda. Setelah beberapa saat, ruang di mana dia dikurung mulai berubah dan beriak. Dia dengan cepat memperluas kesadaran surgawinya. Kedalaman wilayah dan kedalaman distorsi dari hukum ruang angkasa. Ekspresinya berubah lagi ketika dia menemukan Duan Lingtian telah mengeluarkan 2 kedalaman baru dari hukum ruang angkasa. Seorang murid luar dari Profound Nether Mansion yang bukan hanya seorang duke surgawi 10 arah tetapi juga telah memahami 5 kedalaman dari hukum ruang angkasa. Sampai sekarang,
Gong Sun Jing telah melihat Duan Lingtian mengeluarkan 5 kedalaman dari hukum ruang angkasa, kedalaman elemen luar angkasa, kedalaman teleportasi, kedalaman pengekangan, kedalaman wilayah, dan kedalaman distorsi. Namun, untuk menahannya, Duan Lingtian hanya menggunakan 4 kedalaman dari hukum ruang, kedalaman elemen luar angkasa, kedalaman pengekangan, kedalaman wilayah, dan kedalaman distorsi. Dia benar-benar terkejut. Hukum ruang adalah salah satu dari 4 hukum tertinggi sehingga lebih unggul dari hukum biasa seperti hukum api. Tak perlu dikatakan, kamu bukan hanya seorang adipati surgawi 10 arah, tetapi kamu bahkan memahami 5 kedalaman dari hukum ruang angkasa sebelum usia 100 tahun. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir Anda mampu membunuh saya hanya karena ini? Meskipun Gong Sun Jing dikejutkan oleh bakat bawaan dan keterampilan pemahaman Duan Lingtian yang menantang surga, dia dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya. Apalagi dia sepertinya tidak takut. Dia mengulurkan tangan kanannya sebelum dia mengepalkannya dengan senyum dingin di wajahnya. Tiba-tiba, api yang mengamuk yang menelannya mulai berkumpul di tangan kanannya sebelum membentuk pedang menyala merah dan ungu yang memancarkan aura yang tangguh. Selain itu, sinar pedang kecil yang tampak seperti sambaran petir ungu melintas di sekitar pedang yang menyala itu. Astaga, 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 astaga. Gong Sun Jing melemparkan hukum api ke kedalaman gaya api. Meskipun itu bukan kekuatan penuhnya, dia sekarang dapat dengan mudah memanipulasi kedalaman elemen api. Astaga, lengan kanan Gong Sun Jing sedikit gemetar. Kemudian, pedang api merah dan ungu melesat dari tangannya menuju kehampaan, berniat untuk secara paksa melepaskan diri dari pengekangan Duan Lingtian hanya dengan satu serangan. Berdasarkan situasi saat ini, dia akhirnya bisa membebaskan diri jika dia terus menyerang. Namun, dengan kedalaman teleportasi, Gong Sun Jing tahu Duan Lingtian akan dapat memperkuat area yang telah dia lemahkan dengan cepat. Pada saat itu, dia akan jatuh lebih jauh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam satu serangan ini untuk mematahkan pengekangan Duan Lingtian. Merusak, kekosongan berdesir di belakang pedang yang menyala, tampak seolah-olah akan robek. Mata Duan Lingtian menyipit saat melihat ini, dia mengerti niat Gong Sun Jing. Kedalaman tebasan lintas dimensi, air mata spasial yang mengerikan muncul di mana pedang berapi Gong Sun Jing telah menusuk. Gong Sun Jing tercengang melihat ini. Meskipun kekuatan di balik pedangnya yang berapi-api itu luar biasa, dia tidak berpikir pedang itu mampu merobek kekosongan. Mungkinkah? Tak lama kemudian, perasaan tidak menyenangkan muncul di hati Gong Sun Jing. Ketika dia melihat sinar pedang abu-abu keluar dari sobekan spasial ke arahnya, dia mengkonfirmasi kecurigaannya. Kedalaman tebasan lintas dimensi. Meskipun Gong Sun Jing tidak memahami hukum ruang, dia telah mempelajari hukum ruang sebelumnya. Oleh karena itu, tidak sulit baginya untuk mengatakan bahwa Duan Lingtian telah melemparkan kedalaman tebasan lintas dimensi. S6 kedalaman, Gong Sun Jing mencoba mempertahankan ketenangannya, tapi itu sia-sia. Dia sangat tegang sehingga dia kehilangan fokus, menyebabkan pedang yang menyala itu melemah. Berdengung, pada saat ini, sinar pedang abu-abu bertabrakan dengan pedang yang menyala. Hanya dalam sedetik, sinar pedang abu-abu membanjiri dan menghancurkan pedang yang menyala itu. Duan Lingtian telah melemparkan kedalaman lain dari hukum ruang angkasa untuk meningkatkan sinar pedang abu-abu dari kedalaman tebasan lintas dimensi. Selain itu, karena Gong Sun Jing terganggu, pedangnya yang menyala telah melemah. Oleh karena itu, mudah bagi sinar pedang abu-abu untuk mengalahkan pedang yang menyala itu. Tidak, Gong Sun berusaha mati-matian untuk melemparkan serangan lain, tetapi dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat sinar pedang abu-abu terus menembak ke arahnya. Astaga, darah berceceran di langit dan menghujani Gong Sun Jing, yang yakin akan kemenangannya, dipenggal oleh kedalaman tebasan lintas dimensi. Mayatnya ditarik ke dalam turbulensi, dan tidak butuh waktu lama sebelum mayatnya menjadi abu. Dengan ini, Gong Sun Jing, seorang duke surgawi 10 arah yang telah memahami 6 kedalaman dari hukum api dari Azure Green Mansion telah meninggal. Setelah kematian Gong Sun Jing, 13 poin di jade titik akumulatif miliknya dipindahkan ke Duan Lingtian. Poin Duan Lingtian naik dari 6 menjadi 19 hanya dalam sekejap mata. Dengan ini, peringkatnya naik juga. Secara alami, dia akan peringkat lebih tinggi dari Gong Sun Jing yang berada di peringkat 69 sebelum dia meninggal.
Tidak seperti alam bawah dari alam kuno surga selatan, di alam tengah surga kuno surga selatan, skor langsung tercermin di papan skor. Oleh karena itu, segera setelah Duan Lingtian membunuh Gong Sun Jing dan memperoleh poin Gong Sun Jing, keributan besar pecah di Profound Nether Mansion, Leafing Willow Mansion, Azure Green Mansion, dan Celestial Mansion kelas 6 lainnya. Bab 3133, Duan Lingtian peringkat ke-52 penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung di perkebunan Azure Green Mansion. Kerumunan telah berkumpul di sekitar papan skor di lokasi formasi pengangkutan ke ranah tengah alam kuno surga selatan di perkebunan. Keributan pecah segera setelah mereka melihat perubahan di papan skor. Gong Sun Jing Senior telah dikalahkan. Gong Sun Jing Senior telah memahami 6 kedalaman dari hukum api dan selalu mempertahankan peringkatnya di 60 besar. Bagaimana dia tiba-tiba dikalahkan? Dia dikalahkan, kemungkinan besar, kecuali dia bertemu dengan orang-orang dari Profound Nether Mansion. Meski begitu, kecil kemungkinan dia meninggal karena dia seharusnya bisa menghancurkan batu giok titik akumulatifnya tepat waktu. Tepat sekali. Hanya Zhou Hongjie dari Profound Nether Mansion yang mampu membunuh senior Gong Sun Jing. Namun, tidak ada perubahan dalam poin Zhou Hongjie. Para murid dari Azure Green Mansion berpikir bahwa Gong Sun Jing hanya dikalahkan, mereka tidak mengira dia telah dibunuh. Hei lihat, salah satu murid tiba-tiba berteriak. Dia telah memperhatikan papan skor. Orang ini berada di peringkat ke-93 beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang, dia telah naik ke peringkat ke-52. Duan Lingtian dari Profound Nether Mansion. Dia hanya memiliki 6 poin sebelumnya. Dia memiliki total 19 poin dan naik ke peringkat ke-52 setelah nama senior Gong Sun Jing menghilang dari papan skor, kata murid lainnya. Seluruh tempat menjadi sunyi begitu murid itu selesai berbicara. Sebagian besar murid akrab dengan nama Duan Lingtian setelah Duan Lingtian masuk 100 besar. Duan Lingtian telah menarik perhatian mereka sebelumnya karena kenaikannya yang tiba-tiba di papan skor dan juga karena fakta bahwa mereka belum pernah mendengar nama seperti itu. Orang dari Profound Nether Mansion. Mereka berasumsi dia hanya masuk 100 besar karena keberuntungan karena mereka belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Namun, setelah melihat perubahan peringkatnya dan menghilangnya Gong Sun Jing dari papan skor, jelas bagi mereka bahwa dia telah mengalahkan Gong Sun Jing. Hei, apakah menurutmu senior Gong Sun Jing baik-baik saja karena dia dikalahkan oleh seseorang dari rumah Nether mendalam? Dia seharusnya baik-baik saja. Lagi pula, di antara 10 arahan Celestial Dukes di bawah usia 1000 tahun di Profound Nether Mansion, hanya Zhou Hongjie dan 2 murid lainnya yang masing-masing telah memahami 6 dan 7 kedalaman yang mampu membunuh senior Gong Sun Jing. 2 murid lainnya hanya sedikit lebih kuat dari senior Gong Sun Jing sehingga tidak mungkin mereka bisa membunuhnya sebelum dia bahkan bisa menghancurkan batu giok titik akumulatifnya. Tepat sekali, saya tahu nama mereka, Duan Lingtian jelas bukan salah satu dari mereka. Mungkinkah Zhou Hongjie dan yang lainnya menggunakan Duan Lingtian untuk memancing senior Gong Sun Jing untuk membunuhnya? Mustahil. Bahkan jika mereka menggunakan murid biasa untuk memancing senior Gong Sun Jing keluar dan membunuhnya, apakah kamu benar-benar berpikir mereka akan memberikan poin kepada murid biasa? Para murid dari Azure Green Mansion berdiskusi dengan sungguh-sungguh di antara mereka sendiri. Mari kita mencari penatua untuk memeriksa apakah mutiara jiwa senior Gong Sun Jing masih utuh, salah satu murid menyarankan dengan keras. Setelah mendengar kata-katanya, beberapa murid bergerak untuk mencari seorang penatua. Sebagian besar murid yang tersisa terus berdiskusi di antara mereka sendiri. Seorang murid mengejek sebelum dia berkata, bahkan jika senior Gong Sun Jing dikalahkan, tidak mungkin seorang murid tak dikenal dari Profound Nether Mansion mampu membunuhnya. Bahkan Zhou Hongjie mungkin tidak bisa membunuh senior Gong Sun Jing kecuali dia menggunakan serangan diam-diam. Tepat sekali, terlebih lagi, senior Gong Sun Jing pasti akan menghancurkan batu giok titik akumulatifnya segera setelah dia melihat Zhou Hongjie. Murid-murid yang yakin bahwa Gong Sun Jing masih hidup terkejut ketika beberapa murid yang telah pergi mencari sesepuh sebelumnya kembali, membawa berita tentang mutiara jiwa Gong Sun Jing yang hancur. Bagaimana mungkin? Mustahil. Mustahil. Bagaimana mungkin seorang murid tak dikenal dari rumah Nether mendalam mampu membunuh senior Gong Sun Jing? Seiring waktu berlalu, berita kematian Gong Sun Jing menyebar seperti api melalui Azure Green Mansion. Meskipun dia hanya seorang adipati surgawi 10 arah,
dia adalah salah satu dari Raja Surgawi 10 arah terkuat di Azure Green Mansion. Sebagai perlengkapan reguler di 60-an teratas dari ranah tengah alam kuno surga selatan, dia lebih populer daripada beberapa Raja Surgawi di Mansion. Untuk alasan ini, wajar saja jika berita kematiannya menyebabkan keributan di Mansion. Seorang murid tak dikenal dari Profound Nether Mansion bernama Duan Lingtian membunuh Gong Sun Jing. Sementara itu, di 3 lokasi formasi pengangkutan di tanah Profound Nether Mansion. Mirip dengan Azure Green Mansion, ada keributan besar juga. Gong Sun Jing dari Azure Green Mansion telah dikalahkan. Hei, sepertinya poinnya diperoleh oleh Duan Lingtian, murid baru dari mansion kita. Duan Lingtian bahkan belum berusia 100 tahun, tapi dia mampu mengalahkan Gong Sun Jing. Bagaimana itu mungkin? Gong Sun Jing telah memahami 6 kedalaman dari hukum api. Duan Lingtian naik ke peringkat ke-52 setelah nama Gong Sun Jing menghilang dari papan skor. Sebelumnya, kami mengatakan dia berhasil masuk 100 besar karena keberuntungan. Jangan bilang dia beruntung lagi. Mungkin, Profound Nether Mansion memang mencarinya untuk meminta bantuan, dan entah bagaimana dia menyuap untuk naik peringkat. Menyuap untuk naik. Apakah menurutmu mungkin seseorang dari Azure Green Mansion disuap untuk membantu Profound Nether Mansion? Para murid berdiskusi di antara mereka sendiri dengan panas ketika tiba-tiba, seorang murid menggunakan energi asal surgawinya untuk berbicara, menenggelamkan suara semua orang. Meskipun Profound Nether Mansion dan Azure Green Mansion memiliki permusuhan, saya memiliki teman masa kecil di Azure Green Mansion yang masih saya hubungi. Dia baru saja mengirimi saya pesan yang mengatakan Gong Sun Jing sudah mati. Rupanya, Duan Lingtian telah membunuhnya. Temanku bahkan bertanya kapan murid kuat yang mampu membunuh Gong Sun Jing muncul di mansion kita. Begitu murid itu selesai berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi seperti kuburan. Beberapa murid melihat papan skor. Tepatnya, mereka melihat nama yang berada di peringkat ke-52. Duan Lingtian, membunuh Gong Sun Jing. Kita tidak bisa menggunakan senjata surgawi, pil surgawi, dan jimat surgawi di alam tengah alam kuno surga selatan. Ini berarti dia hanya bisa mengandalkan energi asal surgawi, energi jiwa, dan kedalaman yang telah dia pahami. Sejak dia membunuh Gong Sun Jing, bukankah ini berarti dia jauh lebih kuat dari Gong Sun Jing? Bagaimana mungkin? Dia bahkan belum berusia 100 tahun. Di mana Inspektur Qi menemukan monster seperti itu? Nama Duan Lingtian mulai menyebar seperti api di Profound Nether Mansion juga. Karena sebagian besar murid dan tetua belum pernah mendengar nama Duan Lingtian sebelumnya, mereka tahu dia harus menjadi murid baru. Ini juga menjelaskan mengapa Duan Lingtian hanya seorang murid pelataran luar meskipun kekuatannya yang mengerikan. Namun, mereka tercengang ketika mereka kemudian menemukan bahwa dia bahkan belum berusia 100 tahun. Di Profound Nether Mansion, selain Qi Tianming yang membawa Duan Lingtian ke sini dan Pavilion Master dari Imperial Tutor Pavilion, ada orang lain yang akrab dengan Duan Lingtian. Orang itu tidak lain adalah Bihai Mingfeng, seorang inspektur mansion seperti Qi Tianming. Duan Lingtian, Inspektur Qi mengirim Duan Lingtian ke alam tengah dari alam kuno surga selatan. Yang terpenting, Duan Lingtian berhasil membunuh Gong Sun Jing dan naik ke peringkat ke-52. Setelah menerima berita ini, Bihai Mingfeng tidak membuang waktu dan pergi mencari jawaban Qi Tianming. Paman senior Qi, apa yang terjadi? Sebelumnya, ketika saya bertemu Duan Lingtian di pintu masuk alam bawah dari alam kuno surga selatan, dia hanya puncak surgawi tertinggi surgawi. Itu bahkan belum lama, tapi sekarang dia mampu membunuh Gong Sun Jing. Bihai Mingfeng yang jarang kehilangan kendali emosinya hampir tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia tidak bisa menebak apa yang terjadi sama sekali. Bagaimana seseorang yang baru saja mencapai puncak surgawi tertinggi surgawi beberapa tahun yang lalu mencapai prestasi yang menantang surga. Setelah melihat keingintahuan Bihai Mingfeng, Qi Tianming tahu Bihai Mingfeng akan terus bertahan sampai dia mendapatkan jawaban. Oleh karena itu, dia menjawab dengan jujur, buah surgawi pengorbanan surga. Buah surgawi pengorbanan surga. Mata Bihai Mingfeng melebar karena terkejut. Jadi, desas-desus yang beredar sebelumnya tentang puncak surgawi tertinggi surgawi yang ditipu oleh Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi untuk menjadi pengorbanan untuk pohon buah dewa pengorbanan surga adalah benar. Karena dia tidak mendengar tentang siapapun dari wilayah Mansion Nether mendalam yang terlibat dalam masalah itu, dia tidak dapat memverifikasi rumor itu pada saat itu. Namun,
Dia tidak meragukan kata-kata Qi Tianming. Lagi pula, dengan buah surgawi pengorbanan surga, masuk akal sekarang bagaimana Duan Lingtian menjadi begitu kuat dalam waktu yang singkat. Setelah Qi Tianming menjelaskan lebih lanjut masalah ini, Bihai Mingfeng semakin terkejut. Jadi dia benar-benar pergi ke surga Kaisar Langit karena Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi itu. Terlebih lagi, Ling Jueyun dari Sekte Surgawi Platform Cloud dan Murong Xiao-Xiao dari klan Murong juga telah pergi ke surga Kaisar Langit karena skema reinkarnasi Kaisar Surgawi itu. Qi Tianming mengangguk sambil berkata, itu benar. Sayangnya, Murong Xiao-Xiao tewas di surga Kaisar Langit. Duan Lingtian dan Ling Jueyun masing-masing memperoleh buah surgawi pengorbanan surga. Namun, Ling Jueyun memutuskan untuk tinggal di surga Kaisar Langit. Karena mutiara jiwanya yang tersisa di Sekte Surgawi Platform Cloud masih utuh, dia masih hidup. Setelah dia menerima pesan dari Sun Liangpeng, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Kesederhanaan, dia telah menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Dengan statusnya, Sekte Surgawi Platform Cloud dan klan Murong juga sangat kooperatif selama penyelidikan. Bab 3134, Heng Feng Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, bagaimana mereka bisa mendapatkan buah surgawi pengorbanan surga dari Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi. Bihai Mingfeng merasa ini sulit dipercaya. Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi mungkin tidak sekuat dia di kehidupan sebelumnya, tetapi karena dia cukup berani untuk menipu begitu banyak orang, itu berarti dia yakin dia memiliki segalanya di bawah kendalinya. Dia seharusnya berhasil mendapatkan dua buah surgawi pengorbanan surga. Bagaimana buah surga pengorbanan surga berakhir dengan Duan Lingtian dan Ling Jueyun sebagai gantinya? Saya khawatir hanya mereka berdua yang memiliki jawaban untuk pertanyaan itu, jawab Qi Tianming. Mata Bihai Mingfeng berkilau saat dia berspekulasi dengan keras, mungkinkah salah satu dari mereka adalah Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi? Ini juga terlintas di pikiran saya. Namun, setelah penyelidikan saya mengesampingkan kemungkinan bahwa Duan Lingtian adalah Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi. Selain itu, sejak dia tiba di Sekte Surgawi Kesederhanaan, dia tidak pernah meninggalkan tanah sekte. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk mengundang begitu banyak orang ke surga Kaisar Langit. Kedua pemuda itu benar-benar misterius, kata Bihai Mingfeng. Setelah mendengarkan kata-kata Qi Tianming, dia tahu spekulasinya tidak mungkin benar. Meski begitu, dia masih shock. Dia tidak menyangka dua pemuda yang dia temui di Scaling Cloud Lake akan mengalami pertemuan kebetulan yang menantang surga dalam beberapa tahun yang singkat. Paman Senior Qi, apakah itu niatmu untuk mengirim Duan Lingtian ke alam tengah dari alam kuno surga selatan? Bihai Mingfeng tidak bisa tidak bertanya. Tidak, Qi Tianming menggelengkan kepalanya. Alasan saya membawa Duan Lingtian ke sini adalah untuk merekomendasikan dia untuk posisi guru kekaisaran. Kamu ingin dia mengikuti ujian Imperial Tutor Pavilion. Jika dia berhasil, dia akan menjadi pengajar kekaisaran pertama di Mansion Nether mendalam dalam 30.000 tahun. Bihai Mingfeng berpikir seharusnya mudah bagi Duan Lingtian untuk menjadi guru kekaisaran dari Sekte Nether yang mendalam berdasarkan kemampuan Duan Lingtian dan usianya yang masih muda. Bahkan di 10 klan utama dan 5 sekte teratas, akan sulit menemukan seseorang yang berbakat seperti Duan Lingtian. Qi Tianming mengangguk ketika dia berkata, Tuan Pavilion dari Pavilion Guru Kekaisaran telah menetapkan ujian untuknya. Bihai Mingfeng mendengarkan dengan penuh perhatian saat Qi Tianming berbicara. Dia ingin tahu tentang tes yang diberikan kepada Duan Lingtian. Tesnya adalah Duan Lingtian harus menempati peringkat pertama di alam tengah dari alam kuno surga selatan selama 12 kali berturut-turut. Jika dia berhasil, dia akan menjadi pengajar kekaisaran pertama dari rumah Nether mendalam dalam 30.000 tahun. Bihai Mingfeng tercengang. Duan Lingtian bahkan belum berusia 100 tahun. Bahkan mantan guru kekaisaran dari rumah Nether mendalam dari 30.000 tahun yang lalu tidak akan dapat lulus ujian ini pada usia Duan Lingtian. Di alam tengah dari alam kuno surga selatan, Gongsun Jing dari Azure Green Mansion berada di peringkat ke-69 dengan 13 poin. Sekarang saya memiliki 19 poin, saya harus berada di peringkat 60 teratas. Duan Lingtian secara kasar telah menghafal nama dan peringkat di papan skor sebelum dia memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan. Karena dia baru saja masuk belum lama ini, seharusnya tidak ada perubahan besar di papan skor. Tanpa sepengetahuan Duan Lingtian, penampilannya di papan skor telah menyebabkan kegemparan.
Lagi pula, peringkatnya mandek sejak hampir akhir bulan. Dengan kemunculan tiba-tiba Duan Lingtian, papan skor telah mengalami perubahan besar. Selama 3 hari berikutnya, Duan Lingtian melakukan perjalanan dengan berani dan terbuka melintasi berbagai medan. Namun, setelah bepergian selama 3 hari, dia masih tidak bertemu siapapun. Aku tidak bisa terus seperti ini. Tanpa lawan, bagaimana saya bisa mendapatkan lebih banyak poin? Duan Lingtian menghela nafas. Dia tahu kurangnya lawan bukan karena orang-orang bersembunyi darinya. Dia tahu itu karena ini adalah akhir bulan. Setelah melewati gunung berhutan lainnya, mata Duan Lingtian berbinar. Dia melihat sebuah lembah yang tampak familiar baginya. Lembah ini menyerupai markas Profound Nether Mansion di alam tengah dari Southern Heaven Ancient Realm. Mungkinkah ini markas dari Celestial Mansion kelas 6 lainnya? Saat Duan Lingtian memperhatikan lembah, Duan Lingtian melihat sesosok tubuh keluar dari lembah. Sepertinya sosok itu juga memperhatikan kehadiran Duan Lingtian. Sosok itu milik seorang pria tinggi dan berotot. Dia bertelanjang dada sehingga otot-otot dan tubuhnya yang terpahat terbuka untuk dilihat semua orang. Selain itu, terlepas dari ukurannya, kecepatannya juga cukup cepat. Matanya menyala begitu dia melihat Duan Lingtian terbang ke arahnya. Saat Duan Lingtian mendekat, dia melihat tanda identitas tergantung di pinggang Duan Lingtian. Seorang murid dari Nether Mansion yang mendalam. Segera setelah itu, pria itu mengerutkan alisnya. Murid luar, apakah dia di sini untuk melihat alam tengah? Bagaimana dia bisa keluar sejauh ini? Berdasarkan pengetahuannya, markas Profound Nether Mansion terletak agak jauh dari sini. Tidak peduli seberapa cepat seorang Duke Surgawi 10 arah, dia masih membutuhkan siang dan malam untuk mencapai tempat ini. Berdasarkan perhitungannya, murid luar ini perlu beberapa hari untuk tiba di tempat ini. Bagaimana murid luar ini bisa bertahan hidup setelah bepergian selama berhari-hari? Apakah dia sangat beruntung sehingga dia tidak bertemu siapapun? Rumah pertempuran bela diri. Duan Lingtian melihat tanda identitas pria berotot itu juga ketika dia akhirnya berhenti. Berdasarkan tanda identitas pria itu, dia adalah murid dalam dari Martial Battle Mansion, dan namanya adalah Hang Feng. Hang Feng. Duan Lingtian memeriksa nama-nama yang dia lihat di papan skor, tapi dia tidak ingat pernah melihat nama ini. Ini berarti Hang Feng tidak ada di papan skor. Secara alami, dia tahu ini tidak berarti bahwa Hang Feng lemah. Bisa jadi Hang Feng terlambat memasuki ranah tengah dan belum mengumpulkan poin yang cukup untuk membuatnya di papan skor. Pada akhirnya, dia menatap Hang Feng dan bertanya, apakah itu markas Martial Battle Mansion di belakangmu? Tepat sekali. Hang Feng mengangguk saat senyum muncul di wajahnya. Dia bertanya dengan belak-belakan, "Nak, untuk murid pelataran luar yang bisa sampai sejauh ini, kamu benar-benar beruntung. Namun, keberuntungan Anda akan segera berakhir. Apakah Anda ingin menyerah dan menghancurkan batu giok titik akumulatif Anda atau apakah Anda ingin saya menghajar Anda habis-habisan sebelum Anda menghancurkan batu giok titik akumulatif Anda?" Di alam tengah dari alam kuno surga selatan, orang jarang saling membunuh kecuali mereka memiliki dendam yang mendalam seperti rumah Nether mendalam dan rumah hijau Azure. Secara alami, ada beberapa orang yang haus darah yang akan membunuh tanpa pandang bulu. Namun, orang-orang itu relatif sedikit dan jauh di antaranya. Hang Feng bukan salah satu dari pria yang haus darah itu. Silakan pergi ke depan dan kalahkan aku kalau begitu. Mata Duan Lingtian berkedip. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Hang Feng tercengang. Dia tidak berharap Duan Lingtian akan memilih opsi yang terakhir. Dia bertanya dengan suara rendah, "Nak, apakah kamu tidak pernah mendengar tentang saya?" "Aku belum." Duan Lingtian mengangkat bahu. Wajah Hang Feng memerah. Dia adalah pemain reguler di 50 besar. Hampir semua orang yang memperhatikan papan skor mengenalnya. Karena dia baru saja keluar dari kultivasi tertutupnya hari ini, dia terlambat memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan. Dia tidak menyangka orang pertama yang dia temui hari ini adalah seorang pemuda bodoh yang jelas-jelas tidak memperhatikan papan skor. Lupakan saja, mengapa saya harus membuat keributan tentang masalah ini. Dia hanya murid pelataran luar dari Profound Nether Mansion. Tidak aneh bahwa murid pelataran luar tidak memperhatikan peringkat alam tengah dari alam kuno surga selatan. Dengan pemikiran ini, dia tidak lagi membuang waktu dan maju menuju Duan Lingtian. Ledakan, ledakan. Ledakan, suara drum yang keras akan berdering di udara dengan setiap langkah yang diambil Hang Feng. Pada saat yang sama,
cahaya Master muncul di tubuhnya. Saat dia mendekat ke Duan Lingtian, sepertinya cahaya telah berubah menjadi batu. Batu-batu itu melindunginya seperti baju besi. Begitu pelindung batu muncul, aura Heng Feng berubah menjadi luar biasa. Bahkan Duan Lingtian merasakan sedikit tekanan dari aura. Kedalaman gaya batu. Berdasarkan cahaya Master, Duan Lingtian dapat mengatakan bahwa itu adalah kedalaman gaya batu dari hukum bumi. Bagaimanapun, hukum bumi adalah hukum pertama yang dipahami Duan Lingtian. Meskipun dia tidak memahami kedalaman gaya batu, dia telah membaca tentang hukum bumi. Mirip dengan kedalaman gaya logam dan kedalaman gaya api, kedalaman gaya batu akan sangat meningkatkan kekuatan dan pertahanan seseorang. Astaga, astaga, astaga. Saat He Feng hampir mencapai Duan Lingtian, Heng Feng mengulurkan tangannya, dan energi asal surgawinya yang telah ditingkatkan dengan kedalaman elemen bumi melesat keluar, tampak seperti seberkas cahaya. Sinar lampu akhirnya berubah menjadi pilar batu yang memenjarakan Duan Lingtian. Hanya dalam sekejap, Duan Lingtian bisa merasakan tekanan besar menekannya. Dia menyipitkan matanya saat senyum tipis muncul di wajahnya. Kedalaman ruang gravitasi. Bab 3135, 6 Kedalaman Hukum Bumi Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, terjemahan fantasi tak berujung. Duan Lingtian agak akrab dengan kedalaman ruang gravitasi, oleh karena itu, dia tahu kelemahannya juga. Kedalaman distorsi. Dihadapkan dengan tekanan yang meningkat dan sangkar yang terus menyusut di sekelilingnya, Duan Lingtian menyipitkan matanya saat dia mengerahkan energi asal surgawinya melalui 99 vena surgawinya. Ketika Celestial Origin-nya didorong oleh Space Elemental Profundity setelah melonjak keluar dari tubuhnya, dia dengan cepat mengeluarkan Distortion Profundity. Karena 99 vena surgawinya, kecepatannya ketika dia memobilisasi energi asal surgawinya sangat cepat. Kultivator biasa tidak bisa berharap untuk membandingkan dengan dia sama sekali. Astaga, 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 ruang di sekitar Duan Lingtian mulai beriak dan terdistorsi hanya dalam sekejap. Tekanan besar yang menekannya sebelumnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak sekarang karena Distortion Profundity telah meniadakan efek Gravitational Space Profundity. Dengan Distortion Profundity, dia kebal dari sebagian besar serangan energi. Ketika sangkar menyusut hingga ke 4 sisi hanya berjarak 7 atau 8 meter dari Duan Lingtian, dia dengan cepat melemparkan kedalaman wilayah. Kombinasi kedalaman wilayah dan kedalaman distorsi mulai mendatangkan malapetaka pada sangkar, jelas berusaha untuk menghancurkan sangkar. Dia adalah Duke Surgawi 10 arah. Bukankah kedua kedalaman ini adalah kedalaman distorsi dan kedalaman wilayah dari hukum ruang angkasa? Heng Feng lebih kuat dari Gong Sun Jing, orang yang dibunuh Duan Lingtian. Oleh karena itu, dia lebih cerdas dibandingkan dengan Gong Sun Jing. Berdasarkan energi asal surgawi Duan Lingtian, dia dengan cepat menemukan basis kultivasi Duan Lingtian. Selain itu, mudah baginya untuk mengidentifikasi dua kedalaman yang telah dilemparkan Duan Lingtian. Dengan wahyu ini, ekspresinya langsung berubah muram. Goyang kedalaman, energi Master naik dan menyelimuti sangkar Gravitational Space Profundity, menyebabkan sangkar bergetar. Efeknya agak mirip dengan hukum distorsi kedalaman ruang. Sayangnya, Heng Feng terlambat menggunakan Shake Profundity. Sebelum kekuatan penuh Shake Profundity mulai berlaku, itu ditekan oleh kedalaman dan distorsi wilayah Duan Lingtian. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan keras terdengar di udara saat sangkar yang diciptakan oleh kedalaman ruang gravitasi Heng Feng menjadi debu hanya dalam sekejap mata. Namun, hanya dalam hitungan detik, debu-debu itu seolah menyatu sebelum membentuk sangkar lagi. Sama seperti sebelumnya, sangkar terus menyusut. Mata Duan Lingtian berkilauan saat melihat ini. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berpikir, kedalaman pemulihan. Betapa menariknya. Memang, Heng Feng berhasil merekonstruksi kandangnya dengan mengeluarkan hukum kedalaman pemulihan bumi. Kedalaman pemulihan memungkinkan penggunanya untuk mengisi kembali energi asal surgawi yang telah ditingkatkan dengan kedalaman elemen bumi dan memulihkan struktur apapun yang dibuat menggunakan hukum bumi. Oleh karena itu, mudah bagi Heng Feng untuk menggunakan kedalaman pemulihan untuk merekonstruksi sangkar yang dimanifestasikan oleh kedalaman ruang gravitasi. Dengan ini, Heng Feng, murid terdalam dari Martial Battle Mansion, telah mengeluarkan 5 kedalaman dari hukum bumi sejauh ini, kedalaman elemen bumi, kedalaman gaya batu, kedalaman ruang gravitasi, kedalaman goyang, dan kedalaman pemulihan.
Aku, Hang Feng, telah meremehkanmu. Aku tidak menyangka murid pelataran luar memiliki kekuatan seperti itu. Suara keras dan energi Hang Feng terdengar di udara. Namun, jika ini adalah sejauh mana kekuatanmu, aku menyarankanmu untuk menghancurkan batu giok akumulatif. Begitu Hang Feng selesai berbicara, sangkar menyusut dengan kecepatan yang lebih cepat. Pada saat ini, Sheikh Profundity hampir mencapai kekuatan penuhnya juga. Ketahanannya terhadap kedalaman distorsi dan kedalaman wilayah Duan Lingtian juga semakin kuat. Bagaimanapun, seperti bagaimana kedalaman distorsi Duan Lingtian didorong oleh kedalaman wilayah, kedalaman goyang Hang Feng didorong oleh kedalaman ruang gravitasi dan kedalaman gaya batu. Kedalaman teleportasi. Duan Lingtian menghilang ke udara tipis hanya dalam sekejap mata. Mata Hang Feng menyipit saat melihat ini. Pada saat ini, Duan Lingtian muncul kembali di belakang Hang Feng. Matanya berkedip dingin sebelum energi melonjak keluar dan menyelimuti Hang Feng, memenjarakan Hang Feng. Dia telah melemparkan hukum menahan mendalam ruang. Dia tidak membuang waktu sebelum dia melemparkan dua kedalaman lagi dari hukum ruang angkasa. Kedalaman wilayah, kedalaman distorsi. Dengan ini, energi yang tangguh dan tampaknya tak tertandingi menyapu ke arah Hang Feng. Tampaknya mampu menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Hang Feng hampir tidak punya waktu untuk memproses semuanya. Saat dia ditahan oleh Restraining Profundity, lapisan kristal telah muncul di atas pelindung batunya. Dia telah menggunakan Crystal Barrier Profundity. Itu adalah kedalaman pertahanan utama dari hukum bumi. Pada saat kritis, dia telah membuang kedalaman ke-6 dari hukum bumi. Saat ini, kekuatannya jauh melampaui Gong Sun Jing, murid dalam dari Azure Green Mansion. Ledakan, 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 ledakan. Ketika gelombang energi Duan Lingtian menyapu Hang Feng, itu menghancurkan lapisan kristal yang melilit pelindung batunya. Namun, kekuatan yang tersisa dari energi hanya berhasil meninggalkan retakan pada baju besi Hang Feng. Hang Feng meludahkan seteguk darah sebelum dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Sebuah energi yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya lagi, itu adalah kedalaman ruang gravitasi. Dikombinasikan dengan Sheikh Profundity, ruang penahan yang diciptakan Duan Lingtian mulai bergetar. Pada saat ini, energi kedua lawan bertabrakan. Kedalaman pemulihan. Setelah Hang Feng melemparkan Recovery Profundity, tidak hanya lapisan kristal muncul kembali dan retakan pada armor menghilang, tapi Celestial Origin energi miliknya yang telah didorong oleh Earth Elemental Profundity juga tumbuh lebih kuat. Pada saat berikutnya, Duan Lingtian telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Kedalaman elemen luar angkasa, kedalaman distorsi, kedalaman wilayah, kedalaman pengekangan, dan kedalaman teleportasi. Sejak kapan Mansion Nether mendalam memiliki 10 arah surgawi duke sepertimu? Meskipun Hang Feng menang, ekspresinya tetap suram. Dia merasa aneh bahwa dia belum pernah mendengar tentang orang seperti itu dari rumah Nether yang mendalam. Untuk seseorang dengan kekuatan dan prestasi Duan Lingtian, dia seharusnya cukup terkenal. Bagaimanapun, Duan Lingtian telah memahami salah satu dari 4 hukum tertinggi, hukum ruang angkasa. 4 hukum tertinggi terkenal sulit untuk dipahami. Misalnya, memahami 5 kedalaman dari hukum ruang angkasa sama sulitnya dengan memahami 7 atau 8 kedalaman dari hukum biasa. Pada saat ini, Hang Feng menolak niatnya untuk membuat Duan Lingtian menghancurkan giok titik akumulatifnya. Setelah mengetahui bahwa Duan Lingtian telah memahami hukum kedalaman teleportasi luar angkasa, dia tahu tidak mungkin baginya untuk menangkap Duan Lingtian. Selama lawan Duan Lingtian bukanlah seseorang yang telah memahami hukum kedalaman angin atau kedalaman gerakan lainnya ke tingkat yang lebih tinggi, Duan Lingtian akan dapat melarikan diri dari kebanyakan orang. Astaga, astaga, astaga. Hang Feng menatap Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh ketika beberapa sosok terbang keluar dari markas Martial Battle Mansion di alam tengah alam kuno surga selatan. Senior Hang Feng, siapa itu? Dia sama-sama cocok dengan Senior Hang Feng. Apakah mataku menipuku? Dia murid pelataran luar dari Mansion Nether mendalam. Bagaimana mungkin seorang murid pelataran luar mampu berdiri di atas tanah yang rata dengan Senior Hang Feng? Murid-murid dari Martial Battle Mansion ini ditarik ke sini oleh keributan besar dari pertarungan Duan Lingtian dan Hang Feng. Meskipun Duan Lingtian dan Hang Feng telah bertukar beberapa pukulan sekarang, faktanya hanya waktu yang singkat telah berlalu. Sedikit kejutan muncul di mata Duan Lingtian saat dia berkata,
saya tidak berharap Anda telah memahami 6 kedalaman dari hukum bumi juga. Duan Lingtian mengabaikan para murid dari Martial Battle Mansion saat dia tenggelam dalam pikirannya. Kekuatan Hang Feng sebanding dengan Gong Sun Jing. Bahkan, jika keduanya bertarung, kemungkinan besar Gong Sun Jing akan kalah dari Hang Feng. Namun, jika Gong Sun Jing mencoba melarikan diri, Hang Feng mungkin tidak dapat mengejar karena kecepatan bukanlah hukum keahlian bumi. Dia mengatakan bahwa senior Hang Feng telah memahami 6 kedalaman dari hukum bumi. Jangan bilang senior Feng harus menggunakan ke-6 kedalaman dari hukum bumi yang telah dia pahami untuk berurusan dengan orang ini. Mungkin bukan itu masalahnya. Jangan lupa senior Hang Feng cukup terkenal di antara mereka yang memasuki alam tengah. Orang ini bisa saja mendengar tentang senior Hang Feng yang memahami 6 kedalaman dari hukum bumi. Setelah mendengar kata-kata ini, seorang murid yang jeli dari Martial Battle Mansion mengejek sebelum dia berkata, tidak bisakah ada di antara kalian yang mengatakan bahwa senior Hang Feng telah melemparkan 6 kedalaman dari hukum bumi? Pada saat ini, Hang Feng berkata dengan suara rendahnya, mengapa kamu tidak pergi karena kamu telah memahami hukum kedalaman teleportasi luar angkasa? Lagi pula tidak mungkin bagiku untuk menangkapmu. Setelah mendengar kata-kata Hang Feng, para murid dari Martial Battle Mansion tercengang. Kedalaman teleportasi. Tidak hanya murid pelataran luar dari Mansion Nether mendalam ini memaksa Hang Feng untuk melemparkan 6 kedalaman dari hukum bumi, tetapi dia juga telah memahami hukum kedalaman teleportasi luar angkasa. Bab 3136, Senyuman Iblis Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, kamu tidak bisa menangkapku, tapi bukan berarti aku tidak bisa menangkapmu. Duan Lingtian menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata Hang Feng. Kemudian, energi luar angkasa dalam batas-batas yang diciptakan oleh kedalaman wilayah mulai melonjak dan mengamuk seolah-olah itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Hanya dalam beberapa saat, celah kehampaan muncul di depan Duan Lingtian. Setelah melihat ini, para murid dari Martial Battle Mansion tersentak kaget. Apakah itu sobekan spasial? Surga, dia berhasil merobek kekosongan. Dia sangat kuat. Bukan itu. Dia tidak merobek kekosongan terbuka dengan kekuatannya. Ini dari hukum ruang angkasa cross-dimensional space profundity. Hanya dalam beberapa saat, sinar pedang abu-abu melesat keluar dari sobekan spasial. Auranya begitu kuat sehingga menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Ketika muncul, hukum kedalaman ruang meningkatkan kekuatannya, menyebabkannya bersinar cemerlang. Dengan itu, auranya menjadi lebih menakutkan saat melintasi langit. Meskipun serangan itu tidak ditujukan pada mereka, para murid dari pertempuran rumah bela diri tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika mereka melihat serangan itu. Ini sangat kuat, betapa menakutkan. Jadi, apakah ini hukum kedalaman tebasan lintas dimensi ruang? Itu adalah kedalaman ofensif utama dari hukum ruang angkasa, kan? Karena para murid dari murid Martial Battle Mansion dapat merasakan kekuatan mengerikan dari tebasan lintas dimensi, Hang Feng yang menjadi target serangan, tentu saja, merasakan kekuatan mengerikan dari kedalaman tebasan lintas dimensi bahkan lebih akut. Dia dengan cepat melemparkan hukum kedalaman gaya batuan bumi, kedalaman penghalang kristal, dan kedalaman lainnya dalam upaya untuk menghentikan serangan yang menembak ke arahnya. Namun demikian, perasaan bahaya yang muncul di hatinya tidak mereda. Dalam keadaan ini, dia melemparkan kedalaman lain dari hukum bumi yang baru saja dia pahami. Kedalaman pertahanan. Banyak rune master muncul di sekitar Hang Feng hanya dalam sekejap. Namun, rune itu redup dan lampunya redup. Itu tidak terlihat seperti banyak pembelaan. Para murid dari Martial Battle Mansion terus menonton dengan napas tertahan. Mereka tahu bahwa Hang Feng tidak menahan diri sama sekali. Kakak senior Hang Feng bahkan harus mengeluarkan hukum kedalaman pertahanan bumi yang baru saja dia pahami. Ledakan, dihadapkan dengan kedalaman tebasan lintas dimensi yang menakutkan, Hang Feng telah membuang semua kedalaman di gudang senjatanya. Dia bahkan menggabungkan kekuatan Sheikh Profundity dan Gravitational Space Profundity untuk membentuk perisai di depannya untuk menghentikan serangan dari Cross-Dimensional Slash Profundity. Pada saat yang sama, dia mencoba menyerang dengan pertahanannya. Energi asal surgawi terus melonjak keluar dari tubuhnya untuk mempertahankan pertahanan dan serangannya. Pada saat ini, sepertinya dia terpojok. Jadi dia sudah mulai memahami kedalaman ketujuh dari hukum bumi, kedalaman pertahanan. Terlepas dari senyum tipis di wajahnya, ekspresi Duan Lingtian tetap acuh tak acuh.
Jika dia telah memahami kedalaman pertahanan ke tahap dasar, dia mungkin bisa menghentikan tebasan lintas dimensiku dengan meningkatkannya dengan kedalaman lainnya. Sayangnya, kedalaman yang nyaris tidak dipahami tidak cukup untuk menghentikanku. Bes. Seolah membuktikan Duan Lingtian benar, serangan itu melayang di udara, dengan mudah menghancurkan serangan Hang Feng sebelum terus menembak ke arah Hang Feng. Saat melakukan perjalanan, kekuatannya tampak berkurang. Namun, dengan cepat diisi ulang oleh energi asal surgawi Duan Lingtian. Dengan 99 vena surgawinya, mudah baginya untuk mempertahankan energi serangannya. Tidak diragukan lagi orang-orang biasa tidak akan dapat mengisi kembali energi serangan mereka dengan begitu cepat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Serangan dari tebasan lintas dimensi berlanjut di jalur destruktifnya menuju Hang Feng saat teriakan pedang yang menakutkan terdengar di telinganya. Meskipun dia telah membangun pertahanannya dengan seluruh kekuatannya, dia tidak yakin apakah pertahanannya akan bertahan. Bagaimanapun, kedalaman tebasan lintas dimensi terlalu kuat. Itu benar-benar layak menjadi salah satu dari 4 hukum tertinggi. Seseorang yang telah memahami 6 kedalaman dari hukum ruang angkasa mungkin benar-benar mengalahkannya meskipun dia telah memahami 6 kedalaman dari hukum bumi dan sedang dalam proses memahami kedalaman ke-7. Apalagi dia tidak menahan diri dan telah menyerang dan bertahan dengan sekuat tenaga. Itu adalah pertarungan yang adil. Perlu dicatat bahwa dalam hal pertahanan, hukum bumi lebih unggul daripada hukum ruang angkasa bahkan jika hukum ruang angkasa adalah salah satu dari 4 hukum tertinggi. Namun demikian, instingnya mengatakan kepadanya bahwa kedalaman tebasan lintas dimensi akan mampu menembus pertahanannya, melukai atau bahkan membunuhnya. Saat serangan itu semakin dekat, perasaannya meningkat. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya saat dia melihat tanpa daya. Tidak, dihadapkan dengan situasi hidup atau mati, Hang Feng tidak bisa lagi tetap tenang. Auranya berfluktuasi hebat dalam menanggapi emosinya. Namun, tiba-tiba, dia merasa seperti disiram seember air dingin, seolah-olah dia telah tercerahkan. Hal-hal yang tidak bisa dia pahami tentang hukum kedalaman pertahanan bumi di masa lalu tiba-tiba menjadi jelas seolah-olah dia telah diberi jawaban. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat saat serangan dari tebasan lintas dimensi hendak mendarat di perisai dan rune master di sekitar Hang Feng, rune redup tiba-tiba menjadi cerah dan tampak lebih kokoh. Rune yang tampaknya tidak cukup untuk menghentikan serangan Duan Lingtian beberapa saat yang lalu berhasil menahan serangan itu. Di bawah tekanan yang menghancurkan dari seranganku, dia berhasil menerobos dan memahami hukum kedalaman pertahanan bumi. Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika dia menyadari apa yang telah terjadi. Yah, tidak masalah jika Anda telah memahami hukum kedalaman pertahanan bumi. Karena kedalaman pertahanan tidak ada di tubuhmu, saya dapat dengan mudah menghindari kedalaman pertahanan dengan mengirimkan serangan di belakangnya. Dengan pemikiran ini, serangan dari kedalaman tebasan lintas dimensi yang menemui jalan buntu dengan kedalaman pertahanan tiba-tiba menghilang. Kemudian, serangan itu muncul kembali di belakang Hang Feng dan terus menembak ke arah Hang Feng. Dengan ini, kedalaman pertahanan menjadi tidak berguna. Ekspresi Hang Feng berubah drastis setelah melihat ini. Sedikit keputusasaan bisa dilihat di kedalaman matanya. Dia tidak punya waktu untuk memindahkan kedalaman pertahanannya sekarang. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, serangan dari kedalaman tebasan lintas dimensi mendarat di baju besi batu Hang Feng. Itu menekan lapisan kristal dan pelindung batu sejenak sebelum memotongnya terbuka seperti tahu. Namun demikian, hukum kedalaman penghalang kristal bumi tampaknya telah melakukan tugasnya. Perlawanan sesaatnya berhasil menghabiskan setidaknya setengah dari kekuatan serangan itu. Bagaimanapun, kedalaman penghalang kristal telah ditingkatkan oleh kedalaman gaya batu. Meskipun kedalaman gaya batu bukanlah kedalaman defensif, itu bisa meningkatkan pertahanan Hang Feng. Terlepas dari itu, wajah Hang Feng berubah pucat pasi saat melihat serangan yang akan mendarat padanya setelah memotong lapisan kristal dan pelindung batunya. Dia menutup matanya dengan putus asa, tahu dia tidak berdaya untuk mengubah gelombang pertempuran. Saya tidak berharap untuk mati di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Setelah beberapa saat, Hang Feng membuka matanya dengan bingung. Kematian yang dia harapkan tidak datang untuknya. Meskipun dia bisa merasakan aura dingin dan rasa sakit yang membakar di dadanya,
dia menemukan bahwa serangan dari tebasan lintas dimensi telah menghilang. Bes! Teriakan pedang yang renyah terdengar di udara sebelum serangan itu menghilang. Dengan ini, kesadaran muncul di Hang Feng. Sepertinya murid pelataran luar dari Profound Nether Mansion telah menunjukkan belas kasihan. Dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian dan berkata, "Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan." Mereka yang tidak pernah dekat dengan kematian tidak akan pernah mengerti perasaan Hang Feng saat ini. Dia memiliki satu kaki di kuburannya dan berharap untuk mati ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah diselamatkan. Sulit untuk mengungkapkan perasaan itu dengan kata-kata. Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, "Bahkan ketika kamu mengira kamu akan menang, kamu tidak berniat membunuhku. Karena itu, tidak ada alasan bagiku untuk membunuhmu. Maukah Anda menyerahkan poin Anda sekarang?" Akan mudah bagi Duan Lingtian untuk membunuh Hang Feng lebih awal dengan kedalaman dari hukum ruang yang telah dia pahami. Namun, dia tahu Hang Feng tidak berniat membunuhnya sama sekali. Itu wajar bahwa dia akan menyelamatkan hidup Hang Feng. Jika Hang Feng kejam dan berniat membunuhnya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tentu saja, Hang Feng, yang punggungnya basah oleh keringat dingin, dengan cepat mengeluarkan batu giok titik akumulatifnya. Pada saat yang sama, dia senang dia bukan seseorang yang membunuh tanpa pandang bulu. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Sebelum dia menghancurkan batu giok titik akumulatifnya, dia memandang Duan Lingtian dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak peduli apa, aku berhutang padamu. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan membalas budi ini." Saat Hang Feng dikirim oleh formasi pengangkutan pada giok titik akumulatifnya, poin di giok titik akumulatif Duan Lingtian meningkat 1. Dengan ini, dia sekarang memiliki 20 poin. Dia baru saja memasuki alam tengah. Duan Lingtian merasa tidak bisa berkata-kata setelah melihat 1 poin yang diperolehnya dari mengalahkan Hang Feng. Dia tahu Hang Feng baru saja memasuki alam tengah karena bahkan Gong Sun Jing yang lebih lemah dari Hang Feng telah memberinya 13 poin. Dia menggelengkan kepalanya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Tidak ada yang memaksanya untuk melawan Hang Feng segera setelah Hang Feng memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan. Alis Duan Lingtian tiba-tiba naik seolah-olah dia merasakan sesuatu. Suara mendesing. Hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian menghilang ke udara tipis sebelum dia muncul lebih dari 100 meter, menghalangi jalan murid lain dari Martial Battle Mansion yang kembali ke markas mereka. "Karena kalian semua ada di sini, mengapa kamu bergegas kembali?" Duan Lingtian berkata dengan senyum tipis di wajahnya saat dia melihat sekelompok murid dari Martial Battle Mansion. Senyumnya seperti angin musim semi, tetapi di mata para murid dari Martial Battle Mansion, itu tampak seperti senyum iblis, membuat mereka merinding. Bab 3137, memasuki 50 besar penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung di alam tengah alam kuno surga selatan. Setiap Celestial Mansion kelas 6 memiliki basisnya sendiri. Token identitas dan batu giok titik akumulatif yang dibawa hanya akan memberikan 1 entry ke pangkalan yang sesuai. Tidak ada cara bagi orang luar untuk memasuki markas mansion lain. Jika seseorang mencoba masuk dengan paksa, itu akan memicu formasi pertahanan pangkalan yang didirikan oleh Tuan Surgawi Mansion. Tak perlu dikatakan, itu bukan formasi yang mampu ditembus oleh 10 arahan Celestial Dukes. Jika kelompok murid dari Martial Battle Mansion ini tinggal di markas mereka, tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk mendapatkan mereka tidak peduli seberapa kuat dia. Sayangnya, mereka telah meninggalkan markas lebih awal untuk menyaksikan pertarungan Duan Lingtian dan Hang Feng. Mereka kembali ke markas setelah Hang Feng dikalahkan oleh Duan Lingtian. Siapa yang tahu Duan Lingtian akan menghalangi jalan mereka begitu mereka berbalik. Selama pertarungan sebelumnya, mereka telah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian. Bahkan Hang Feng yang telah memahami 6 kedalaman dari hukum bumi bukanlah tandingan Duan Lingtian. Yang paling penting, bahkan setelah Hang Feng memahami kedalaman ke-7 pada saat yang genting, Hang Feng masih bukan tandingan Duan Lingtian. Mereka terkejut ketika mereka menyaksikan ini sebelumnya. Lagi pula, tidak satu pun dari mereka yang cocok untuk Hang Feng ketika Hang Feng hanya memahami 6 kedalaman dari hukum bumi. Apalagi sekarang dia telah memahami 7 kedalaman dari hukum bumi. Bagaimana mereka bisa memiliki niat untuk melawan Duan Lingtian yang jelas-jelas lebih kuat dari Hang Feng? Seorang murid Martial Battle Mansion tahu dia tidak akan bisa melewati Duan Lingtian sehingga dia dengan mudah menyerah.
Sebelum dia menghancurkan batu giok titik akumulatifnya, dia mau tidak mau bertanya, Duan Lingtian, aku bersedia menyerahkan poinku. Jika tidak apa-apa, bolehkah saya bertanya apakah Anda benar-benar hanya murid pelataran luar dari Mansion Nether Mendalam? Murid-murid lain dari Martial Battle Mansion mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian serempak, penasaran dengan jawabannya. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Setelah menerima konfirmasi Duan Lingtian, beberapa murid dari Martial Battle Mansion tidak bisa tidak mengutuk dengan keras. Apakah semua orang di Profound Nether Mansion buta? Bagaimana mereka bisa membuat seseorang sepertimu menjadi murid pelataran luar? Duan Lingtian, mengapa Anda tidak meninggalkan rumah Nether Mendalam dan bergabung dengan rumah pertempuran bela diri kami? Ayahku adalah wakil Master Mansion dari Martial Battle Mansion, jadi aku akan memintanya untuk mengizinkanmu masuk ke Martial Battle Mansion. Selain itu, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa setelah Anda bergabung dengan Mansion kami, Anda akan menjadi murid inti dari Mansion kami. Jelas murid ini sedang mencoba untuk memburu Duan Lingtian dari rumah Nether yang mendalam. Setelah mendengar kata-kata ini, murid-murid lain memandang Duan Lingtian dengan mata cerah, dengan jelas mengantisipasi jawabannya. Lagi pula, jika Duan Lingtian bergabung dengan Martial Battle Mansion, mereka akan memiliki pesaing teratas lainnya di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Selain itu, mereka akan memiliki hak membual atas murid dari Celestial Mansions kelas 6 lainnya juga. Saya baru saja bergabung dengan Profound Nether Mansion beberapa hari yang lalu, kata Duan Lingtian sambil mengangkat bahu. Terima kasih atas tawaran Anda, tapi saya tidak akan meninggalkan Profound Nether Mansion. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, beberapa dari mereka ingin membujuk Duan Lingtian. Namun, mereka menolak gagasan itu pada akhirnya karena mereka bisa melihat tekad di kedalaman matanya. Bahkan jika mereka terus membujuknya, mereka tahu itu hanya akan sia-sia. Sebelum menghancurkan akumulatif poin jade di tangannya, putra wakil Master Mansion dari Martial Battle Mansion bergumam sedih, The Profound Nether Mansion benar-benar beruntung. Dengan ini, poin di jade poin akumulatif Duan Lingtian naik lagi. 29 poin. Duan Lingtian sangat terkejut dengan poin yang baru saja diperolehnya. Dia tidak menyangka murid Martial Battle Mansion ini telah mengumpulkan 9 poin. Bagaimanapun, itu bukan prestasi yang mudah untuk mendapatkan 9 poin bagi kebanyakan orang. Dengan 9 poin, dia harus diberi peringkat di papan skor. Saya ingat ada 2 orang dengan 9 poin di papan skor. Salah satunya adalah dari Martial Battle Mansion, saya pikir namanya Liu Xiaozhou. Duan Lingtian mengingat nama murid dari Martial Battle Mansion yang memiliki 9 poin. Sebelum memasuki ranah tengah, Liu Xiaozhou berada di peringkat ke-78 di papan skor, di depan orang lain yang memiliki 9 poin. Ini berarti Liu Xiaozhou telah memperoleh 9 poin terlebih dahulu sebelum orang lain. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan murid-murid dari Martial Battle Mansion sedang menatapnya dengan senyum pahit di wajah mereka. Bahkan ketika Duan Lingtian terganggu, tidak ada yang mencoba melarikan diri. Tak satu pun dari mereka berani menarik perhatian pada diri mereka sendiri. Berdasarkan situasinya, jika mereka tidak melarikan diri, paling banyak, mereka harus menyerahkan poin mereka. Itu tidak terlalu menjadi masalah bagi mereka karena kebanyakan dari mereka berada di peringkat setelah tempat ke-100. Ini berarti mereka tidak akan dihargai oleh Martial Battle Mansion. Semua Celestial Mansions kelas 6 akan menghadiahi murid dengan peringkat yang bagus bahkan jika itu bukan hal yang resmi. Bahkan mereka yang menempati peringkat setelah tempat ke-20 akan diberi hadiah. Secara alami, mereka yang berada di peringkat 20 besar akan sangat dihargai dan menerima perlakuan istimewa. Para murid dari Martial Battle Mansion tahu jika mereka mencoba melarikan diri, kemungkinan besar mereka akan gagal. Pada saat itu, mereka akan membuat marah orang di depan mereka. Siapa yang tahu jika dia akan membunuh atau melukai mereka? Demi hidup mereka, secara alami, tidak berani bertindak sembarangan. Oleh karena itu, mereka tidak melakukan perlawanan saat mereka menghancurkan batu giok titik akumulatif mereka satu demi satu. Dengan ini, poin Duan Lingtian meningkat pesat menjadi 41 poin. Pada saat yang sama, sekelompok murid Martial Battle Mansion menghilang di depan Duan Lingtian setelah mereka dipindahkan dari alam tengah dari alam kuno surga selatan. Berdasarkan apa yang saya ingat, 41 poin seharusnya menempatkan saya di posisi ke-45.
Duan Lingtian ingat orang yang berada di tempat ke-44 memiliki 50 poin sedangkan orang yang sebelumnya di tempat ke-45 memiliki 36 poin. Dengan 41 poin, ia, tentu saja, menggantikan orang itu dengan 36 poin. Semakin tinggi peringkat di papan skor ranah tengah alam kuno surga selatan, semakin besar jarak antara poinnya. Misalnya, ketika Duan Lingtian mengumpulkan 6 poin, dia berada di peringkat ke-93. Ketika dia mengumpulkan 19 poin, dia berada di peringkat ke-52. Sekarang dia memiliki 41 poin, dia hanya berada di peringkat ke-45. Poinnya berlipat ganda, tetapi dia hanya naik beberapa tempat di papan skor. Sebelum masuk, Duan Lingtian terkejut melihat pembagian poin. Tempat ke-50 seperti garis yang memisahkan satu kelompok dari yang lain. Perbedaan poin di antara mereka yang berada di peringkat 50 besar memiliki perbedaan setidaknya 3 poin bahkan jika peringkat mereka bersebelahan. Di sisi lain, mereka yang berada di peringkat setelah tempat ke-50 tidak memiliki jarak yang begitu lebar antara poin mereka. Mereka yang berada di 50 teratas pasti telah memahami 6 kedalaman dari sebuah hukum dan setidaknya dalam proses memahami yang ketujuh. Mereka mungkin bisa dianggap sebagai krim terbaik dan harus mampu bertahan melawan kebanyakan orang di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Duan Lingtian berpikir dalam hati, sebelumnya, itu akan sulit. Agar Hang Feng masuk dalam 50 besar. Namun, dengan kekuatannya saat ini, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk masuk 50 besar bulan depan. Meskipun dia pikir Hang Feng memiliki peluang bagus untuk masuk 50 besar, dia tidak sepenuhnya yakin. Bagaimanapun, Hang Feng telah memahami hukum bumi. Bahkan jika Hang Feng telah memahami 7 kedalaman dari hukum bumi, kecepatan adalah kekurangannya. Yah, Hang Feng bisa bergabung dengan orang lain. Orang lain tidak harus kuat selama dia cepat. Pada saat itu, rekannya bisa menghentikan orang lain untuk melarikan diri saat dia menyerang. Dengan ini, akan lebih mudah baginya untuk masuk 50 besar. Di perkebunan Martial Battle Mansion, mirip dengan Profound Nether Mansion kelas 6, Martial Battle Mansion memiliki beberapa formasi pengangkutan yang mengarah ke alam tengah dari alam kuno surga selatan juga. Ketika Hang Feng muncul di formasi transportasi dalam keadaan menyedihkan, dia secara alami menarik perhatian orang yang bertanggung jawab. Hang Feng, apakah kamu terluka? Ketika para tetua dan murid Martial Battle Mansion melihat luka sedalam 1 inci di dadanya, mereka berseru kaget. Hang Feng memahami hukum bumi. Dia dikenal di Martial Battle Mansion karena memiliki pertahanan terbaik di antara mereka yang berada di bawah Raja Surgawi. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut ketika mereka melihatnya terluka dan tersingkir dari alam tengah dari alam kuno surga selatan? Karena dia terluka, jelas bagi mereka bahwa seseorang telah berhasil menembus pertahanannya. Hang Feng, siapa yang melanggar pertahananmu? Salah satu tetua Martial Battle Mansion bertanya dengan kaget. Apakah itu Leng Yunyu dari Green Spirit Mansion atau Liu Ji dari Han King Mansion? Dia tahu tidak lebih dari 30-10 arahan Adipati Surgawi di berbagai istana Surgawi kelas 6 yang mampu menembus pertahanan Hang Feng. Berdasarkan perubahan terakhir di papan skor, hanya Leng Yunyu dari Green Spirit Mansion dan Liu Ji dari Han King Mansion yang mampu menembus pertahanan Hang Feng yang masih berada di ranah tengah. Juga tidak, Hang Feng menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, dia melihat papan skor dan melihat sebuah nama naik dan masuk 50 besar. Senyum pahit muncul di wajahnya saat dia berpikir, sepertinya yang lain tidak berhasil kembali ke markas di waktu. Tak lama kemudian, sosok lain muncul di formasi transportasi. Itu adalah murid Martial Battle Mansion yang telah menghancurkan batu giok titik akumulatifnya setelah Hang Feng. Penatua yang telah berbicara dengan Hang Feng sebelumnya melebarkan matanya karena terkejut. Xiao Zhou, Kak, kenapa kamu ada di sini juga? Sementara itu, nama Liu Xiaozhou menghilang dari papan skor. Bab 3138, terkenal di rumah pertempuran bela diri penerjemah. Terjemahan fantasi tak berujung editor. Terjemahan fantasi tak berujung. Liu Xiaozhou adalah putra dari wakil Master Mansion dari Martial Battle Mansion. Meskipun dia tidak sekuat Hang Feng, dia adalah seseorang yang telah memahami 5 kedalaman dari hukum logam dan sedang dalam proses memahami kedalaman ke-6. Peringkat tertingginya di papan skor dari alam tengah dari alam kuno surga selatan adalah tempat ke-69. Sangat jarang bagi seorang duke surgawi 10 arah yang hanya memahami 5 kedalaman dari sebuah hukum untuk masuk ke dalam 70 besar.
Ini dapat dikaitkan dengan dia yang memahami hukum logam juga. Jika dia memahami hukum bumi, dia bahkan tidak akan mencapai 80 teratas, apalagi 70 teratas. Sebelumnya, semua orang yang hadir di tempat kejadian melihat nama Liu Xiaozhou di tempat ke-78. Mereka tahu, berdasarkan kekuatannya, dia masih bisa naik pangkat. Bahkan, banyak dari mereka yang menantikannya. Siapa yang tahu dia akan tersingkir tepat setelah Hang Feng. Apalagi keduanya tersingkir secara beruntun. Aku bahkan tidak repot-repot melawan orang yang mengalahkan kakak senior Hang, saya langsung menyerah. Liu Xiaozhou mengangkat bahu sebagai jawaban atas pertanyaan tetua itu. Keheningan turun di tempat itu segera setelah Liu Xiaozhou selesai berbicara. Setelah beberapa saat, tetua yang berbicara sebelumnya bertanya lagi, maksud Anda juga disingkirkan oleh orang yang melanggar pertahanan Hang Feng. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera setelah penatua selesai berbicara, dua sosok lagi muncul setelah mereka tersingkir dari alam tengah dari alam kuno surga selatan. Dua orang lagi tersingkir. Pada titik ini, Martial Battle Mansion kami hanya memiliki sekitar 10 orang yang tersisa di dunia tengah, kan? Dalam waktu kurang dari 15 menit, 4 orang tersingkir dari alam tengah dari alam kuno surga selatan. Ini jarang terjadi di Martial Battle Mansion. Apakah kalian berdua dieliminasi oleh orang yang sama yang melenyapkan Hang Feng dan Xiao Zhou? Penatua Martial Battle Mansion memandang dua murid Martial Battle Mansion yang baru saja dieliminasi dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Interval antara eliminasi keempat murid ini terlalu pendek sehingga dia tahu itu bukan suatu kebetulan. Ya, para tetua dan murid Martial Battle Mansion memandang kedua murid itu dengan kaget. Salah satu dari mereka mengangguk dan berkata dengan senyum pahit di wajahnya, ada 7 lagi yang juga tersingkir. Mereka mungkin telah dipindahkan ke formasi transportasi lain di perkebunan karena mereka tidak muncul di sini. Seluruh tempat itu sunyi seperti kuburan. Ada 7 murid lain yang tersingkir juga. Dengan kata lain, dalam waktu 15 menit, 11 murid, termasuk Hang Feng dan Liu Xiaozhou, tersingkir. Yang paling penting, mereka semua dieliminasi oleh orang yang sama. Dengan ini, dia berhasil masuk 50 besar, kata Liu Xiaozhou dengan senyum pahit di wajahnya saat dia melihat papan skor. Setelah mendengar kata-kata Liu Xiaozhou, sekelompok tetua dan murid Martial Battle Mansion berbalik untuk melihat papan skor juga. Tidak butuh waktu lama sebelum mata mereka menemukan nama di tempat ke-45. Mereka mengawasi 50 peringkat teratas sebelumnya sehingga mudah bagi mereka untuk menemukan nama baru yang baru saja muncul. Seorang murid Martial Battle Mansion berkata, nama ini sepertinya memiliki 19 poin sebelumnya. Dia berada di peringkat ke-52. Dia dari Profound Nether Mansion, tapi aku belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Aku juga belum pernah mendengar tentang dia. Duan Lingtian, kapan Profound Nether Mansion memiliki murid seperti itu? Apakah dia kartu truf rahasia Profound Nether Mansion? Sebagian besar tetua dan murid telah mengetahui bahwa Duan Lingtian berasal dari rumah Nether Mendalam, dan dia adalah orang yang telah mengalahkan Hang Feng dan melenyapkan Liu Xiaozhou dan yang lainnya. Karena dia mampu menembus pertahanan Hang Feng dan mengalahkan Hang Feng, bukankah ini berarti dia bisa dengan mudah masuk dalam 30 besar? Apakah kalian semua, apakah dia melenyapkan kalian semua sendirian? Tetua Martial Battle Mansion bertanya lagi. Dia menemukan seluruh masalah sulit dipercaya. Awalnya, dia mengira Leng Yunyu dari Green Spirit Mansion atau Liu Qi dari Hanwing Mansion telah mengalahkan Hang Feng karena hanya keduanya yang tersisa di dunia tengah saat ini yang mampu mengalahkan Hang Feng. Ketika Hang Feng menyangkalnya dan mengatakan bahwa itu adalah seseorang dari Profound Nether Mansion, dia terkejut. Dia semakin terkejut ketika Liu Xiaozhou dan yang lainnya mengatakan bahwa mereka juga disingkirkan oleh orang yang sama. Tidak mengherankan kita belum pernah mendengar tentang dia. Dia memberitahuku bahwa dia baru saja bergabung dengan Profound Nether Mansion beberapa hari yang lalu. Berdasarkan tanda identitasnya, dia hanya murid pelataran luar di Mansion Nether Mendalam, kata Liu Xiaozhou. Saya menduga Mansion Nether Mendalam mencari bantuan darinya. Terlebih lagi, dia mungkin memiliki latar belakang yang luar biasa. Setelah Liu Xiaozhou menghancurkan batu giok titik akumulatifnya, dia cukup berani untuk menyelidiki Duan Lingtian dengan kesadaran surgawinya, membuat penemuan yang mengejutkan. Duan Lingtian bahkan belum berusia 100 tahun.
Orang macam apa yang berusia kurang dari 100 tahun yang bisa mengalahkan Hang Feng yang telah memahami 7 kedalaman dari hukum bumi? Jika dia tidak menyelidiki Duan Lingtian dengan kesadaran surgawinya, dia tidak akan percaya jika dia mendengarnya dari orang lain. Untuk alasan ini, dia tidak berencana memberitahu siapapun tentang penemuannya yang mengejutkan. Lagi pula, apa gunanya menyebutkannya ketika dia tahu tidak ada yang akan percaya padanya? Dia baru saja bergabung dengan Profound Nether Mansion beberapa hari yang lalu sebagai murid pelataran luar. Hang Feng, hukum apa yang dia pahami? Karena dia berhasil menembus pertahananmu, itu pasti salah satu hukum ofensif. Apalagi, dia pasti sudah memahami 7 kedalaman, setidaknya, kan? Ketua Martial Battle Mansion bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang, termasuk Liu Xiaozhou, mengalihkan pandangan mereka ke Hang Feng. Meskipun Liu Xiaozhou tahu Duan Lingtian telah memahami hukum ruang angkasa, dia tidak tahu berapa banyak kedalaman yang telah dipahami Duan Lingtian. Apalagi dia tidak akrab dengan hukum ruang angkasa. Saya tidak yakin berapa banyak kedalaman yang dia pahami, tetapi dia menggunakan 7 kedalaman untuk mengalahkan saya, jawab Hang Feng. Dia telah mencatat Duan Lingtian telah menggunakan 6 kedalaman dari hukum ruang angkasa selama pertarungan mereka. Ketika dia melawan murid pelataran luar Profound Nether Mansion Duan Lingtian, dia mencatat bahwa Duan Lingtian telah menggunakan 6 jenis hukum kedalaman ruang. Ketika kedalaman tebasan lintas dimensi Duan Lingtian memaksanya ke dalam situasi hidup atau mati, dia berhasil memahami kedalaman pertahanan. Pada saat itu, dia mengira dia akan mampu menahan serangan Duan Lingtian. Sayangnya, dia tidak berharap Duan Lingtian menggunakan formasi transportasi untuk mengangkut serangan ke lokasi lain. Dengan itu, kedalaman pertahanannya menjadi tidak berguna. Penatua menyadari kekuatan Hang Feng. Karena itu, dia dengan cepat sampai pada kesimpulan. Dia menggunakan 7 kedalaman. Pantas saja kamu kalah. Mereka yang memahami hukum ofensif seperti hukum angin, hukum logam, hukum api, hukum guntur, atau hukum kehancuran dapat dengan mudah menembus pertahananmu terutama ketika mereka telah memahami 1 kedalaman lebih. Daripada Anda. Sebelum Hang Feng bisa menjawab, Liu Xiaozhou menyela, Penatua Yun, pertahanan kakak Hang Feng dilanggar setelah dia memahami kedalaman pertahanan. Apa? Kata-kata Liu Xiaozhou benar-benar mengejutkan tetua itu. Hang Feng telah memahami kedalaman pertahanan. Berdasarkan apa yang dia ketahui, Hang Feng hanya memahami 6 kedalaman dari hukum bumi dan sedang dalam proses memahami kedalaman pertahanan. Hang Feng. Penatua itu menoleh untuk melihat Hang Feng untuk konfirmasi. Tepat sekali, Hang Feng mengangguk. Sebenarnya, aku harus berterima kasih padanya untuk itu. Saat kami bertarung, aku didorong ke dalam situasi hidup atau mati. Untuk alasan itu, saya berhasil memahami kedalaman pertahanan. Hanya setelah saya memahami kedalaman pertahanan, dia menggunakan kedalaman ketujuhnya. Kalau tidak, dia akan bisa mengalahkanku dengan 6 kedalaman. Dia merasa menggigil di punggungnya ketika dia mengingat serangan hebat Duan Lingtian. Dia hanya membutuhkan 6 kedalaman untuk mengalahkanmu jika kamu tidak memahami kedalaman pertahanan. Bahkan setelah kamu memahami kedalaman pertahanan, dia masih berhasil mengalahkanmu dengan mengeluarkan kedalaman ketujuhnya. Penatua Martial Battle Mansion melebar kaget saat dia menarik napas dengan tajam. Para tetua dan murid Martial Battle Mansion lainnya yang menyadari kekuatan Hang Feng juga sama terkejutnya. Penatua lain bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah dia memahami salah satu dari 4 hukum tertinggi? Menurutnya, bahkan jika seseorang telah memahami hukum ofensif seperti hukum angin, hukum logam, hukum api, hukum guntur, atau hukum kehancuran, masih akan sulit untuk menembus pertahanan Hang Feng setelahnya. Hang Feng telah memahami kedalaman ke-7. Selain itu, dengan kedalaman ke-7, Hang Feng telah memahami 2 kedalaman pertahanan utama dari hukum bumi. Selain itu, kedalaman gaya batu akan meningkatkan pertahanan Hang Feng. Oleh karena itu, dia berspekulasi bahwa lawan Hang Feng telah memahami salah satu dari 4 hukum tertinggi. Bab 3139, Tuan Rumah dari Rumah Nether yang Mendalam Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Tak perlu dikatakan bahwa 4 hukum tertinggi itu misterius dan kuat. Tidak keempat hukum itu adalah hukum ofensif, tetapi keunggulan bawaan mereka dapat dengan mudah melanggar hukum pertahanan bumi. Untuk alasan ini, Tetua Martial Battle Mansion sampai pada kesimpulan itu. Kau benar, Penatua Liu. Dia telah memahami hukum ruang,
salah satu dari 4 hukum tertinggi, jawab Liu Xiaozhou. Hukum luar angkasa. Begitu Liu Xiaozhou selesai berbicara, semua orang, selain mereka yang baru saja tiba dari alam tengah dari alam kuno surga selatan, tercengang. Adipati surgawi 10 arah yang telah memahami 7 kedalaman dari hukum ruang angkasa. Apalagi usianya kurang dari 1000 tahun. Di mana Profound Nether Mansion menemukan bakat mengerikan seperti itu. Jika kalian semua tahu bahwa Duan Lingtian bahkan belum berusia 100 tahun, kalian semua akan lebih terkejut lagi, pikir Liu Xiaozhou dalam hati sambil melihat reaksi para tetua dan murid Martial Battle Mansion. Setelah itu, dia mengirim pesan kepada ayahnya. Orang lain mungkin meragukannya jika dia mengungkapkan usia Duan Lingtian, tetapi ayahnya, tentu saja, berbeda. Murid pengadilan luar Nether Mansion yang mendalam, Duan Lingtian, adalah Duke Surgawi 10 arah meskipun dia belum berusia 100 tahun. Yang paling penting, dia telah memahami 7 kedalaman dari hukum ruang angkasa. Ayah Liu Xiaozhou, salah satu wakil Master Mansion dari Martial Battle Mansion, terkejut setelah menerima pesan putranya. Ayah, menurutmu, mungkinkah dia berasal dari 7 provinsi atas? Liu Xiaozhou bertanya. Namun, ayah Liu Xiaozhou masih shock atas pesan pertama bahwa dia bahkan tidak menyadari putranya telah mengiriminya pesan lain. Sementara itu, keributan besar pecah di Martial Battle Mansion ketika berita tentang 11 orang, termasuk Hang Feng dan Liu Xiaozhou, disingkirkan dari alam tengah dari alam kuno surga selatan menyebar. Mereka semakin terkejut ketika mengetahui bahwa seseorang berhasil menembus pertahanan Hang Feng meskipun Hang Feng telah berhasil memahami kedalaman ketujuh. Kedalaman pertahanan, dari hukum bumi pada saat kritis. Sekarang senior Hang Feng telah memahami kedalaman pertahanan, di antara mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki alam tengah, saya memperkirakan tidak lebih dari segelintir orang yang bisa menembus pertahanannya. Tepat sekali, kemungkinan hanya 10 adipati surgawi yang telah memahami 8 kedalaman, setidaknya, yang dapat menembus pertahanan Hang Feng sekarang karena senior Hang Feng telah berhasil memahami kedalaman ketujuh dari hukum bumi. Aku lebih penasaran apakah Profound Nether Mansion benar-benar mencari bantuan dari luar. Apakah Profound Nether Mansion benar-benar merekrutnya hanya agar mereka bisa menempati peringkat teratas papan skor. Saat ini, hanya ada beberapa hari lagi sebelum papan skor diatur ulang. Terlepas dari seberapa kuat dia, tidak mungkin dia bisa masuk ke dalam 30 besar kecuali dia berhasil mendapatkan poin dari Leng Yun Yu dari Green Spirit Mansion atau Liu Ji dari Han King Mansion. Tepat sekali, jika dia berhasil mengalahkan Liu Ji dan mendapatkan poin Liu Ji, dia akan terdorong ke 30 besar. Jika dia berhasil mengalahkan Leng Yun Yu, bukan tidak mungkin dia masuk 10 besar. Meskipun alam tengah dari alam kuno surga selatan tidak terlalu besar, itu masih seperti mencari jarum di tumpukan jerami bagi Duan Lingtian untuk mencari Leng Yun Yu dan Liu Ji dalam waktu yang singkat. Berdasarkan percakapan, jelas bahwa orang-orang dari Martial Battle Mansion menganggap Duan Lingtian adalah bantuan eksternal yang disewa oleh Profound Nether Mansion. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang yang begitu kuat dan berbakat hanya seorang murid pelataran luar? Ada Celestial Mansion kelas 6 lainnya yang telah merekrut bantuan eksternal di masa lalu. Namun, tidak satupun dari mereka yang pernah menduduki puncak papan skor. Paling-paling, mereka akan berada di peringkat 20 besar. Untuk alasan ini, Duan Lingtian, yang banyak dianggap sebagai bantuan sewaan, mengumpulkan banyak perhatian di Martial Battle Mansion karena mampu menembus pertahanan Hang Feng, terutama setelah Hang Feng memahami 7 kedalaman dari hukum bumi. Banyak dari mereka yang biasanya tidak peduli dengan peringkat alam tengah dari alam kuno surga selatan mulai memperhatikan papan skor juga. Papan skor akan disegarkan dalam beberapa hari. Aku ingin tahu seberapa jauh Duan Lingtian dapat pergi. Pada saat ini, kerumunan besar telah berkumpul di lokasi salah satu formasi pengangkutan di perkebunan Martial Battle Mansion. Mereka semua menatap tajam nama yang berada di peringkat ke-45. Sepertinya tempat ke-45 bahkan lebih menarik daripada tempat pertama. Sementara itu, rumah surgawi kelas 6 lainnya yang memperhatikan Duan Lingtian juga terkejut. Di perkebunan Profound Nether Mansion, karena Celestial Mansion kelas 6 lainnya dikejutkan oleh penampilan Duan Lingtian, wajar jika Celestial Mansion milik Duan Lingtian saat ini juga terkejut. Tak perlu dikatakan, Duan Lingtian memasuki 50 besar menyebabkan kegemparan di Profound Nether Mansion. Pada awalnya, ketika Duan Lingtian sedang dalam perjalanan ke alam tengah dari alam kuno surga selatan,
banyak yang mengira Duan Lingtian hanyalah seorang tuan muda dari keluarga terkemuka yang ingin mengunjungi alam tengah untuk melihat-lihat. Mereka sampai pada kesimpulan ini ketika mereka menemukan dia bahkan belum berusia 100 tahun dan ketika mereka melihat dia secara pribadi ditemani oleh Qi Tianming, seorang inspektur dari Profound Nether Mansion. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang pemuda yang belum genap berusia 100 tahun memiliki kekuatan yang cukup untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Ketika Duan Lingtian masuk 100 besar, banyak dari mereka menyimpulkan bahwa Duan Lingtian telah curang atau beruntung. Namun, setelah berita dia membunuh Gong Sun Jin menyebar dan peringkatnya naik ke peringkat ke-52, ditambah dengan konfirmasi dari beberapa tetua yang memiliki teman di Azure Green Mansion, tidak ada yang mengira dia curang atau beruntung lagi. Sebagian besar dari mereka dengan sungguh-sungguh mendiskusikan asal-usul Duan Lingtian pada waktu itu. 3 situs formasi pengangkutan di tanah Nether Mansion yang mendalam berdengung. Keributan itu bahkan lebih besar dari Martial Battle Mansion. Ini terutama benar di situs formasi pengangkutan yang digunakan Duan Lingtian untuk melakukan perjalanan ke alam tengah dari alam kuno surga selatan. Banyak orang memburu penatua yang telah mengeluarkan batu giok titik akumulatif kepada Duan Lingtian untuk mendapatkan jawaban. Penatua, apakah Duan Lingtian benar-benar berusia kurang dari 100 tahun? Penatua, mengapa Duan Lingtian begitu istimewa? Apakah dia bahkan manusia? Penatua, apakah kamu tahu ini akan terjadi ketika kamu memberinya jade poin akumulatif? Pada saat ini, penatua itu seperti bintang film di bumi yang dikelilingi oleh paparazzi. Di mana Inspektur Qi menemukan seseorang seperti Duan Lingtian. Seiring berjalannya waktu, berita dari Martial Battle Mansion pergi ke Profound Nether Mansion karena ada banyak tetua dari 2 Celestial Mansions kelas 6 yang berteman. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum detail khusus seperti Duan Lingtian melenyapkan 11 murid dari Martial Battle Mansion dalam waktu 15 menit mencapai telinga orang-orang dari Profound Nether Mansion. Tak perlu dikatakan, orang-orang dari Profound Nether Mansion terkejut dan terkesan dengan prestasi ini. Bagaimanapun, mereka tahu Hang Feng dan Liu Xiaozhou yang tersingkir secara konsisten berada di peringkat di atas 100 teratas setiap bulan. Duan Lingtian memahami 7 kedalaman dari hukum ruang angkasa. Demikian pula, Hang Feng memahami 7 kedalaman dari hukum bumi, termasuk kedalaman penghalang kristal dan kedalaman pertahanan. Meski begitu, Duan Lingtian berhasil menembus pertahanannya. Jika Duan Lingtian tidak menunjukkan belas kasihan, dia bisa dengan mudah membunuh Hang Feng. Saya mendengar Hang Feng hampir mati bahkan setelah dia berhasil memahami kedalaman pertahanan pada saat kritis. Surga. Duan Lingtian adalah seorang adipati surgawi 10 arah dan telah memahami 7 kedalaman dari hukum ruang angkasa bahkan sebelum mencapai usia 100 tahun. Apakah usianya nyata? Ada banyak sumber yang kredibel yang telah mengkonfirmasi Duan Lingtian berusia kurang dari 100 tahun. Tidak ada keraguan usianya nyata. Saya benar-benar bertanya-tanya di mana Inspektur Qi menemukan orang seperti dia. Jika Anda bertanya kepada saya tidak berpikir Inspektur Qi mampu merekrut seorang jenius yang tiada taranya. Menurut pendapat saya, Tuan Mansion Master harus menjadi orang yang menemukan Duan Lingtian. Tuan rumah Tuan mungkin menugaskan Inspektur Qi untuk membawa Duan Lingtian ke formasi pengangkutan ke alam tengah dari alam kuno surga selatan. Yah, kamu ada benarnya juga. Saat diskusi berlanjut, semakin banyak orang semakin yakin bahwa Duan Lingtian telah direkrut oleh Master Mansion dari Nether Mansion yang mendalam alih-alih Qi Tianming. Secara alami, orang-orang ini tidak menyadari bahwa Mansion Master dari Profound Nether Mansion sama terkejutnya dengan kemampuan dan kinerja Duan Lingtian di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Inspektur Qi, siapa Duan Lingtian ini? Master Mansion dari Profound Nether Mansion adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan kekar mengenakan jubah hijau panjang. Dia memiliki suasana yang bermartabat tentang dirinya yang membuatnya tampak mengesankan. Begitu dia mengetahui tentang keberadaan Duan Lingtian, dia mengirim pesan ke Qi Tianming. Sebelum ini, dia bahkan tidak tahu ada orang seperti itu di mansion. Setelah mendengarkan jawaban Qi Tianming beberapa saat kemudian, matanya berbinar. Sepertinya setelah 30.000 tahun, akan ada tutor kekaisaran dari Nether Mansion yang mendalam. Namun, ketika dia mendengar tentang ujian yang harus dilalui Duan Lingtian sebelum dia bisa menjadi guru kekaisaran, matanya redup dan senyum pahit muncul di wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa dia melakukan tes seperti itu.
Dia tahu Duan Lingtian bahkan belum berusia 100 tahun. Dengan ini, dia meninggalkan kediamannya dengan tergesa-gesa dan berjalan ke paviliun guru kekaisaran. Sementara itu, Duan Lingtian yang masih berada di alam tengah dari alam kuno surga selatan, secara alami, tidak menyadari semua hal ini. Akan sangat bagus jika saya memiliki peta yang menandai semua pangkalan Celestial Mansions kelas 6 di alam tengah. Pada saat itu, saya hanya perlu menunggu di pangkalan. Duan Lingtian yang menemukan cara untuk mendapatkan poin dengan cepat di pangkalan Martial Battle Mansion mulai mencari pangkalan Celestial Mansions kelas 6 lainnya. Mirip dengan sebelumnya, dia berencana untuk mencegat murid yang kembali ke pangkalan. Sayangnya, setelah mencari selama 2 hari 2 malam, dia tidak menemukan pangkalan lain. Bab 3140, Liu Ji. Yang marah penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, selama 2 hari 2 malam terakhir, aku tidak bertemu satu orang pun, apalagi markas Celestial Mansion. Sejak Duan Lingtian meninggalkan sekitar markas Martial Battle Mansion di alam tengah alam kuno surga selatan, dia tidak bertemu satu jiwa pun sama sekali. Dia ingat lokasi Profound Nether Mansion dan markas Martial Battle Mansion, tapi dia tahu akan sia-sia menunggu di 2 markas itu. Pertama, tidak ada gunanya dia menunggu di dekat markas Profound Nether Mansion karena dia tidak akan bisa mendapatkan poin dari sesama anggota Profound Nether Mansion. Kedua, karena dia baru saja melenyapkan 11 orang dari Martial Battle Mansion di dekat markas mereka, kemungkinan besar tidak ada seorang pun dari Martial Battle Mansion yang akan keluar dari markas untuk sementara waktu. Selain itu, dia tahu tidak ada gunanya menunggu murid dari Martial Battle Mansion kembali ke markas mereka. Bagaimanapun, akhir bulan sudah dekat, dan mereka akan secara otomatis dipindahkan ketika waktunya habis, tidak perlu bagi mereka untuk kembali ke markas mereka. Untuk semua alasan ini, dia tidak menunggu di 2 pangkalan Celestial Mansions dan memberanikan diri untuk mencari pangkalan Celestial Mansions kelas 6 sebagai gantinya. Ada kurang dari 2 hari tersisa sebelum papan skor disegarkan. Tidak banyak orang yang akan memasuki alam tengah saat ini. Ini akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami untuk menemukan orang lain sekarang, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri saat dia bepergian dengan teleportasi. Dia tidak lagi memiliki harapan bahwa dia akan bertemu siapapun. Dia memegang jade poin akumulatifnya sambil terus berpikir pada dirinya sendiri, karena aku terlambat memasuki ranah tengah, kurasa 41 poin akan menjadi skor akhirku untuk bulan ini. Pada saat ini, Duan Lingtian tiba di hutan dengan medan berbahaya. Sebelumnya, dia akan sangat berhati-hati saat bepergian melalui medan seperti itu. Namun, pada saat ini, dia tidak lagi berhati-hati. Lagi pula, dia pikir tidak mungkin dia akan bertemu dengan jiwa lain di sini. Bahkan jika ada orang di sini, dia tidak berpikir mereka akan sangat kuat karena mereka yang berada di peringkat atas telah meninggalkan alam tengah dari alam kuno surga selatan. Duan Lingtian tiba-tiba berhenti setelah bepergian selama setengah jam. Tak lama kemudian, dia melihat sosok yang diselimuti energi hijau menyerbu ke arahnya dengan ganas. Suara mendesing. Pada saat yang sama, sosok itu menggerakkan tangannya dengan cepat, membentuk pedang energi dengan angin. Dia terus menyerang Duan Lingtian sambil memegang pedang di tangannya. Seruan pedang terdengar di udara, dan energi yang menusuk menyelimuti Duan Lingtian dengan cepat. Semua ini terjadi hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian yang lengah hampir tidak bereaksi tepat waktu. Kedalaman teleportasi. Pedang angin hanya beberapa meter dari tubuh Duan Lingtian dan hanya beberapa saat dari mendarat di dia ketika dia menghilang tanpa jejak. Teleportasi. Sosok hijau itu menghentikan langkahnya. Sedikit keterkejutan bisa dilihat di matanya yang melebar. Dia telah memahami hukum angin. Oleh karena itu, hanya ada segelintir orang di alam tengah dari alam kuno surga selatan yang lebih cepat darinya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut bahwa lawannya berhasil menghindari serangannya dan menghilang ke udara tipis di depan matanya? Jika itu bukan hukum kedalaman teleportasi luar angkasa, apalagi yang bisa terjadi? Menahan kedalaman. Sementara sosok yang diselimuti energi hijau berhenti dan belum mendapatkan kembali akal sehatnya, Duan Lingtian berteleportasi di belakang sosok hijau dan melemparkan hukum kedalaman menahan ruang tanpa membuang waktu. Kedalaman wilayah. Pada saat yang sama, Duan Lingtian melemparkan hukum kedalaman wilayah luar angkasa yang mencakup radius 10 meter di sekelilingnya. Kemudian, dia berteleportasi dekat dengan sosok hijau. Pada saat ini, sosok hijau itu berbalik,
bertemu dengan tatapan Duan Lingtian. Dia tampaknya tidak terpengaruh oleh kedalaman pengekangan dan kedalaman wilayah. Energi hijau di sekelilingnya yang tampaknya mengandung pedang angin kecil menjaga energi luar angkasa di wilayah itu. Liu Ji dari rumah Han Qing. Ketika sosok hijau itu berbalik, Duan Lingtian melihat tanda identitas tergantung di pinggang sosok hijau itu. Dia mengingat percakapan yang dia dengar sebelum dia memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan. Pada saat itu, Duan Lingtian mendengar seseorang berkata bahwa Liu Ji dari Han Qing Mansion baru saja memasuki alam tengah 5 hari yang lalu, tetapi dia telah memperoleh banyak poin. Apalagi poinnya masih bertambah. Orang-orang sepertinya berpikir tidak akan sulit bagi Liu Ji untuk masuk dalam peringkat 30 teratas bulan ini. Itu adalah pertama kalinya Duan Lingtian mendengar tentang Liu Ji. Dia secara naluriah mencari nama Liu Ji di papan skor setelah itu. Dengan sedikit di atas 100 poin, Liu Ji berada di peringkat ke-33. Dia hanya membutuhkan kurang dari 20 poin untuk menempati peringkat 30 besar. Berdasarkan waktu yang tersisa di alam tengah untuk bulan ini, hari ini seharusnya menjadi hari terakhirnya di alam tengah. Jika dia tidak segera pergi, dia akan dipaksa keluar. Murid pelataran luar Nether Mansion yang mendalam. Duan Lingtian. Demikian pula, Liu Ji sedang melihat tanda identitas Duan Lingtian juga. Kerutan muncul di wajahnya. Dia belum pernah mendengar tentang seorang murid dari Profound Nether Mansion yang telah memahami hukum teleportasi kedalaman luar angkasa. Selain itu, dia melihat Duan Lingtian telah mengeluarkan 4 kedalaman dari hukum ruang angkasa sejauh ini, kedalaman elemen luar angkasa, kedalaman teleportasi, kedalaman penahan, dan kedalaman wilayah. Seorang murid pelataran luar dari Profound Nether Mansion yang telah memahami, setidaknya, 4 kedalaman dari hukum ruang angkasa. Dia bingung, kecuali orang di depannya sengaja menyembunyikan kekuatannya, tidak mungkin dia tidak dikenal. Kedalaman distorsi, kedalaman tebasan lintas dimensi. Sementara Liu Ji tenggelam dalam pikirannya, Duan Lingtian tidak berhenti. Dia dengan cepat melemparkan 2 kedalaman lainnya dari hukum ruang angkasa. Kekosongan di wilayah itu mulai terdistorsi dan beriak hebat. Kekuatannya begitu kuat sehingga dengan mudah menghancurkan pedang angin kecil yang berputar di permukaan kulit Liu Ji. Kekosongan merobek sebelum seberkas sinar pedang abu-abu melesat keluar dari celah. Itu sangat eye-catching dan tangguh sehingga menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Tampaknya telah mengunci Liu Ji saat terus menembak ke arahnya. Jelas bahwa Liu Ji akan mati jika serangan itu mengenai dirinya. Dia berjuang, tetapi dia tidak bisa membebaskan dirinya dari batasan Duan Lingtian. Pada akhirnya, dia dengan tegas menghancurkan batu giok titik akumulatifnya sebelum dia dengan keras berkata, "Jangan biarkan aku melihatmu bulan depan." Sebuah lampu hijau cemerlang meledak dari tubuh Liu Ji pada saat ini, menjaga serangan Duan Lingtian di teluk. Tak lama kemudian, formasi dari jade titik akumulatif mengirimnya kembali ke istana surgawinya. Ini adalah pertama kalinya dia dieliminasi dengan cara yang menyebalkan. Ketika Liu Ji pertama kali melihat Duan Lingtian, dia menganggap Duan Lingtian, sebagai murid pengadilan luar, sama sekali bukan ancaman baginya. Meskipun dia terkejut ketika Duan Lingtian melemparkan 4 kedalaman dari hukum ruang angkasa, dia tidak berpikir Duan Lingtian dapat mengancamnya. Ketika Duan Lingtian melemparkan 2 kedalaman lagi, sehingga jumlahnya menjadi 6 kedalaman, dia tahu dia terlalu ceroboh. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk melawan serangan itu. Selain itu, dia membutuhkan waktu untuk membebaskan diri dari pengekangannya sebelum dia bisa melawan serangan itu. Dengan seberapa cepat dan ganas serangan dari cross-dimensional slash profundity, dia tidak punya waktu untuk itu. Sudah terlambat. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah buru-buru memasang pertahanan sejenak untuk menghancurkan batu giok titik akumulatif miliknya. Dengan ini, setidaknya, dia akan bisa mempertahankan hidupnya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Namun demikian, Liu Ji merasa marah karena dia dipaksa untuk menghancurkan batu giok titik akumulatif miliknya. Lagi pula, jika dia telah siap dan tidak meremehkan lawannya, dia tahu dia akan mampu mengalahkan atau membunuh lawannya bahkan jika lawannya telah memahami 6 kedalaman dari hukum ruang angkasa. Karena dia telah memahami 2 kedalaman gerakan utama dari hukum angin, kecepatannya sebanding dengan kedalaman teleportasi lawannya. Jika saya dapat menghindari kedalaman pengekangan dan kedalaman wilayahnya, saya akan dapat mengejarnya bahkan jika dia menggunakan kedalaman teleportasi. Pada saat itu, tidak akan sulit bagiku untuk mengalahkan dan membunuhnya.
Liu Ji sangat tidak senang karena dipaksa meninggalkan dunia tengah. 113 poin. Setelah Liu Ji menghancurkan batu giok titik akumulatifnya, Duan Lingtian menemukan bahwa poinnya telah meningkat banyak. Dengan poin Liu Ji, dia sekarang memiliki 154 poin.